Ibu-ibu dan bapak-bapak, kita memasuki rangkaian yang kelima sebelum yang terakhir. Sekali lagi sambil mengingat-ingat kembali, ada 6 praktek sufi yang diamalkan oleh seluruh pengikut tasawuf, aliran apapun mereka dan dimanapun mereka berada. Yang pertama, mengurangi makan atau alju. Yang kedua, membiasakan puasa dengan cara mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga, khusus mengurangi pembicaraan, as-sum. Yang keempat yang sudah kita bicarakan adalah perkhidmatan kepada sesama manusia. Dan hari ini Ustadz Agus akan membicarakan konsep khalwat. Dan kita beri judul pertemuan kita malam ini dengan mati sebelum mati. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu. Hendaklah kamu mati sebelum kamu mati. Matilah kamu sebelum kamu betul-betul mati. Pembicaraan lebih lanjut tentang mati sebelum mati itu insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Agus Abu Bakar. Biasanya saya sebagai pembawa acara harus memperkenalkan dulu siapa Ustadz Agus ini. Untuk perkenalan singkat, Ustadz Agus ini adalah salah seorang ustadz yang sejak kira-kira 5 tahun yang lalu selalu berkata kepada saya ingin segera mati gitu. Sampai berulang-ulang itu Ustadz Agus ucapkan, saya ingin segera mati. Sampai tadi itu sambil membantingkan tubuhnya di ranjang saya di situ, Ustadz Agus mengatakan, dunia ini hanya sandiwara. Betul ya? Betul. Dunia itu hanya sandiwara. Beliau dengan singkat adalah ahli kematian. Karena sudah dari dulu yang beliau pikirkan itu adalah kematian. Bahkan mungkin Ustadz Agus ini termasuk orang yang rada jengkel, kenapa belum juga mati. Insya Allah dengan latar belakang keahlian seperti itu, Ustadz Agus akan memperkenalkan kita kepada kematian ikhtiari sebelum kematian idtirari. Kematian yang dipilih secara sukarela sebelum kita mati secara terpaksa. Inilah yang disebut mati sebelum mati. Tanpa mengambil banyak waktu lagi, saya persilakan Ustadz Agus untuk bercerita tentang cerita yang menakutkan. Kematian sebelum kematian. Fadhalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, dan juga tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad dan juga atas keluarganya serta para sahabatnya. Tadi Pak Jalal bicara tentang kematian. Saya tidak tahu, memang kayaknya saya ini ditakdirkan untuk akrab dengan kematian. Saya dari usia kurang lebih 7-8 tahun sudah selalu berpikir mati ya. Dan setiap saya lagi sedih, selalu saya tutup kepala saya dan saya bertanya kenapa saya hidup di dunia ini. Dan dari kecil saya sudah berdoa, ya Allah, kalau hidup ini memang buruk buat saya, hanya menambah dosa saya, hanya menjadikan saya orang yang tidak berguna, cabut saja nyawaku segera. Dan doa itu masih tetap saya baca, terutama kalau lagi stres. Tapi saya tidak tahu juga apa yang bisa bikin stres saya sekarang. Kematian ini sebenarnya sesuatu yang sangat dekat dengan kita, sesuatu yang sangat akrab. Salah satu ujar dari Imam yang suci dikatakan bahwa sebenarnya seketika seseorang sedang menjalani kehidupan, dia pada saat yang sama sedang menjalani kematiannya. Karena setiap tarikan nafas kita itu mengurangi jatah nafas kita. Bahwa setiap siang dan malam tidak lebih adalah langkah-langkah kita yang sedang bergerak menuju kepada kematian itu. Bahwa kita sedang berkendaraan siang dan malam menuju kepada akhir dari perjalanan kita dalam hidup ini. Hanya saja alangkah sedikitnya orang yang belajar tentang hal ini, dan sedikit sekali orang yang menyadari akan hal ini.
kita lebih banyak hanyut, tenggelam dalam kesibukan duniawi kita, dan kita sibuk mengejar menumpuk batu di atas batu, emas di atas emas, rupiah di atas rupiah dengan dolar dan segala sesuatunya. Kemudian sebagaimana Allah mengatakan, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Sungguh kalian telah dibuat lalai karena kalian berlomba-lomba, berbanyak-banyakan di dalam harta, berbanyak-banyakan di dalam anak, kedudukan, jabatan, sehingga kalian nanti masuk kubur baru tahu siapa kalian sebenarnya dan apa tujuan kalian. Tapi pada saat itu sudah terlambat. Dan apalah arti semua penyesalan kalau itu sudah terlambat. Menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak berguna. Nah, sebenarnya ketika kita berbicara tentang tasawuf, sebenarnya tasawuf itu salah satu definisinya adalah bahwa kita ingin menemui Tuhan, ingin mengenali Tuhan, ingin ketemu Tuhan. Kalau orang-orang lain menunggu sampai mereka mati baru ketemu Tuhan, katanya mereka beralasan, ya nanti kita mati saja baru kita ketemu Tuhan. Tapi kalau orang sufi itu gak sabar lagi, gak tahan lagi, dia ingin menyongsong pertemuan itu sebagai seorang yang begitu cinta kepada sesuatu dan ingin sekali bertemu dengan yang dicintai. Dan tidak ada gerbang yang menghantarkan kita kepada pertemuan dengan kekasih kita melebihi daripada gerbang kematian itu sendiri sebenarnya. Nah, tentu saja kita juga perlu mengetahui tentang konsep diri kita. Kita ini siapa sebenarnya? Kita ini sebenarnya musafir, dan kita sudah melalui begitu banyak perjalanan, dan salah satu persinggahan kita di dunia ini. Dan dunia ini adalah salah satu di antara persinggahan kita yang paling singkat. Dan kita akan mulai masuki lagi stasiun-stasiun lagi, terminal-terminal lainnya yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia yang sementara ini. Tapi kebanyakan kita kemudian lalai, sibuk mengurusi dunia ini, sibuk mencari barang yang hilang, tapi lupa dengan dirinya yang hilang. Bagaimana kata Sayyidina Ali, itu kata favorit yang saya selalu ingat. Betapa heran saya melihat manusia sibuk mencari barang yang hilang, lupa dengan dirinya yang hilang. Atau seperti kata seorang sufi yang sering dikutip di sini, khususnya oleh Kang Jalaluddin Rumi, dia mengatakan betapa banyak orang yang membangun rumah di atas tanah orang lain. Oh, kita membangun, padahal kita tahu ini bukan tanah kita, ini tempat singgah kita. Kita hanya singgah sementara di sini, bukan tempat tinggal kita. Tapi kita bangun ini, kita tumpuk semua apa yang kita ingin tumpuk. Tapi kemudian kita sadar ketika kematian datang bahwa kita harus tinggalkan itu semua, dan itu bukan tanah kita. Itu harus kita wariskan kepada orang lain, kepada anak-anak kita. Jadi rebutan anak-anak kita. Untung kalau istri kita nggak kawin lagi sama orang lain, kemudian harta itu dipakai oleh suami istri kita, atau oleh suami kita dan istrinya yang baru, atau siapa saja. Artinya yang jelas bahwa itu semua akan kita tinggalkan. Nah, tadi Pak Jalal sudah menyebut di dalam tasawuf ada dua macam rujuk kembali, ya. Ada dua macam kematian. Ada kematian yang disebut kematian idhirari, pulang dengan paksa, ya. Pulang dengan dirar mau tidak mau. Pokoknya semua alam ini sedang dalam perjalanan pulang. Mau tidak mau kita ini semua sedang pulang. Kita sedang bergerak menuju kematian kita semua. Kemudian ada yang disebut rujuk ikhtiari. Rujuk kita pakai dalam bahasa Indonesia menjadi rujuk, ya. Rujuk itu artinya kembali, menyatu kembali dengan, ya, tempat kembali kita. Rujuk ikhtiari dari kata khiyar, rujuk dengan kemauan sendiri, dengan kehendak sendiri. Nah, mati sebelum mati adalah perwujudan daripada rujuk ikhtiari, suatu perjalanan menyongsong kematian itu sendiri sebagai upaya kita untuk mencapai musyahadah, persaksian, pertemuan kembali dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad yang paling besar adalah jihadul nafs, jihad melawan diri kita. Dan kita menginginkan di sini musyahadah. Kalau jihad kecil itu dalam medan peperangan, ya kita peroleh syahid, kita mati syahid. Tapi kalau kita berjuang di dalam perjuangan melawan hawa nafsu, merupakan suatu perjuangan yang paling besar, yang paling agung,
Maka kalau kita berhasil mati di sini, maka kita disebut musyahadah, kita mencapai penglihatan. Dan para sufi tadi adalah orang-orang yang tidak sabar sebenarnya. Tapi dari mana ketidaksabaran itu? Ketidaksabaran itu hanya muncul kalau Anda betul-betul sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak pernah cinta Allah, Anda tidak pernah merasakan kebutuhan sabar itu, tidak sabar untuk bisa bertemu dengan Allah. Maksud saya begini, ada satu cerita sederhana dari seorang sufi yang bertanya, atau yang ditanya oleh seorang anak muda, Junaid, nama sufi itu. Pemuda tadi bertanya kepada Junaid, "Wahai Junaid, apakah kesabaran yang paling berat?" Kata Junaid, "Kesabaran yang paling berat adalah bersabar di dalam Allah." Kemudian kata anak muda itu, "Bukan." Kata Junaid lagi, "Kalau begitu bersabar ma'allah, bersama Allah." "Oh tidak," kata anak muda itu. Kemudian Junaid mengatakan, "Sabar billah, sabar dengan Allah." Kata anak muda itu, "Bukan." Kata Junaid sudah mulai agak emosi, "Apa maksudmu? Saya sudah menjawab sudah 3 kali dan terus-terus kau salahkan. Apa yang kau maksud?" Kemudian anak muda itu mengatakan, "Sabar anillah, bersabar menanggung perpisahan dengan Allah." Junaid mendengar itu, dia langsung pingsan. Dan dia bangun, dia mengatakan, "Benar kamu wahai anak muda." Tapi siapa yang bisa merasakan kesabaran menanggung perpisahan dengan Allah itu? Yang bisa merasakan itu hanyalah orang-orang yang sudah menanggung kerinduan yang luar biasa, suatu cinta yang luar biasa, sehingga dia tiba-tiba merasakan keberadaan di dunia ini tidak lebih dari satu beban saja sebenarnya. Walaupun di satu sisi kita juga melihat dunia ini adalah merupakan karunia Allah, karena kita tidak bisa mengatakan dunia ini sesuatu yang buruk. Kita nggak bisa mengatakan hal yang seperti itu, karena seorang mukmin dengan dunia ini adalah seperti seorang petani yang sedang menggarap sawah ladangnya, yang sangat ingin mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya dari sawah ladang itu, karena dunia ini adalah sawah ladang kita. Tapi pada saat yang sama juga sangat rindu untuk kembali bertemu dengan keluarganya. Jadi kita di satu sisi kita memang harus menyelesaikan tugas di sini dengan sebaik-baiknya, tapi di sisi lain kita juga ingin bersegera pulang. Dalam suatu riwayat pernah dikatakan bahwa di antara hamba-hamba Allah ada orang yang sudah mencapai kedudukan spiritual yang sedemikian rupa di antara para kekasih Allah itu, sehingga engkau lihat badan mereka bersama manusia, jasad mereka bersama manusia, tapi roh mereka melekat di ketinggian di langit. Dan kalau bukan karena takdir saja yang menetapkan mereka di dunia ini, maka tidak sekejap pun roh mereka itu melekat di tubuh mereka karena cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang sudah mencapai tingkat itu dan tiba-tiba kita merasakan betul adanya suatu keinginan yang kuat sekali untuk tidak sekedar yakin dengan ilmu kita atau meyakini sesuatu atas dasar pengetahuan kita, tapi kita ingin lebih daripada itu, bahwa kita ingin mencapai suatu ainul yakin, bahkan lebih daripada itu kita ingin hakul yakin dengan keyakinan kita selama ini. Ya, ada orang yang puas, dia tidak merasa perlu sesuatu yang lebih daripada sekedar keberagamaan rutin saja. Nah, dia tidak perlu bertemu dengan Allah. Ya, pertemuan dengan Allah itu bisa kita tunda, nanti saja kalau kita sudah mati kita ketemu Allah. Yang penting di dunia ini kita selesaikan semua urusan kita. Tapi ada orang yang tidak tahan untuk ketemu dengan Allah segera, karena dia juga tahu bahwa dia membutuhkan suatu kekuatan bahkan untuk melayani manusia juga. Anda hanya bisa melayani manusia kalau Anda mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Anda bisa berbuat sebaik-baiknya kepada sesama manusia kalau Anda sendiri sudah mendapatkan satu keyakinan bahwa Anda sudah mendapatkan satu petunjuk, dan bagaimana petunjuk itu Anda raih, bagaimana Anda menghayati, bagaimana Anda merasakan bahwa Anda sendiri sudah mendapat petunjuk itu. Nah, di sini ada satu keinginan yang dalam sekali dalam hati kita bahwa kita ingin satu kepastian. Benarkah saya ini sudah di atas jalan itu? Kita mungkin punya keraguan, dan keraguan itu saya kira sesuatu hal yang wajar. Sebagaimana Ibrahim, dia pernah memohon kepada Allah, "Ya Allah, arini kaifa tuhyil maut." Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kemudian Allah berfirman kepada Ibrahim, "Awalam tu'min? Apa kamu belum beriman?" Kata Ibrahim, "Tidak. Litatma'inna qalbi," agar hatiku jadi tenang, jadi tentram. Bahwa ada keinginan yang sangat hakiki, bahwa di balik itu lagi ada keinginan untuk bisa mencapai satu
musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada kerinduan yang sangat diharapkan oleh seorang pencinta kecuali bertemu dengan sang kekasih. Oleh karena itu Allah menyeru kepada orang-orang yang sudah mencapai level seperti itu, bukan lagi ya ayyuhalladzina amanu, tapi Allah menyuruh mereka faman syaa'a liqa'a rabbi. Siapa yang ingin ketemu Tuhannya? Siapa yang ingin ketemu Tuhannya? Tapi Allah mengatakan sedikit sekali di antara manusia yang ingin ketemu Tuhannya. Sedikit sekali. Kebanyakan kita hanya cari fasilitasnya Allah saja. Yang kita kejar materi demi materi. Kita hanya mencari kekuasaan di atas alam, alam demi alam. Mungkin ada yang sudah mencapai bahwa tidak ingin kekuasaan dunia saja, dia ingin kekuasaan di alam malakut, ingin naik ke alam lahut, ingin naik ke alam jabarut. Tapi dia berhenti di situ. Dia tidak ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin bertemu dengan Al-Malikul Mulk, raja dari semua raja ini. Dia berhenti pada fasilitas itu. Dan yang dia cari kekuasaan dirinya sebenarnya. Yang dia cari kebesaran, keagungan dirinya. Oleh karena itu, dalam bentuk yang sangat halus, bahwa orang itu secara tidak sadar, sebagaimana Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah engkau lihat orang-orang yang menjadikan keinginannya itu sebagai Tuhannya? Orang-orang yang menjadikan keinginannya sebagai Tuhannya. Bahwa Tuhan itu sendiri hanyalah sekedar pelampias keinginan dia, sebagai objek saja. Bahwa Tuhan dia tidak pernah kenal Tuhan, dia tidak pernah punya kerinduan, dia tidak pernah punya suatu kehubungan dan merindukan hubungan yang intim dengan Tuhan, tidak. Nah, Allah di dalam Quran, dan saya ketika baca ayat itu saya tersentak bahwa ternyata sangat sedikit di antara hamba Allah ini yang mengharapkan pertemuan dengan Allah. Sangat sedikit. Tadi Allah mengatakan, "Faman syaa'a liqa'a rabbi", siapa yang hendak ketemu Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan hendaknya dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Dia hendaknya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan sesuatu pun ini bukan berarti dia menyembah berhala secara lahiriah, tapi sebenarnya kalau kita menyadari makna ilah, ilah di sini adalah cinta. Mencintai sesuatu dengan kecintaan yang sama kepada Allah. Cinta kepada surga, takut kepada neraka. Seringkali lebih dominan daripada kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa seringkali yang dominan di batin kita bukan Allah, tapi fasilitasnya. Bukan Allahnya. Nah, kita di dalam perjalanan spiritual kita ini, kita inginkan kesadarkan kembali diri kita. Ketika kita membaca la ilaha illallah, salah satu makna yang ditanamkan dalam diri kita adalah bahwa tidak ada yang patut dicintai kecuali Allah, dan tidak ada yang wujud secara hakiki kecuali Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatunya ini pasti musnah. Segalanya ini pasti fana. Yang kekal hanyalah wajah Tuhanmu saja. Bahwa kita disadarkan di sini bahwa kita itu fana. Bahwa sebenarnya kalau kita bicara tentang esens keberagamaan kita, kalau kita bicara tentang hakikat keberagamaan itu sendiri, itu hanya bisa diawali kalau Anda pernah merasakan apa yang disebut krisis eksistensial, atau apa yang disebut krisis metafisis. Ketika Anda tiba-tiba merasa, siapa saya, dari mana saya, dulunya saya ini tidak ada, dan saya ada di dunia ini, mau kemana saya, untuk apa saya di dunia ini. Kemudian itu menggoncang batin Anda, dan kemudian itu menggetarkan hati Anda untuk kemudian mengenali diri Anda yang sebenarnya, yang hakiki. Siapa Anda sebenarnya? Apa arti wujud ini di sekeliling Anda? Anda tiba-tiba melihat segala-galanya ini tidak ada. La ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Tidak ada Tuhan selain Allah sebelum segala sesuatu ini. Tidak ada Tuhan selain Allah sesudah segala sesuatu ini musnah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah, kekallah Tuhanku, dan musnahlah segala sesuatunya. Itu antara lain zikir yang diajarkan Nabi kepada Imam Ali. Itu dibaca. La ilaha illallah qabla kulli ahad. Tidak ada Tuhan selain Allah sebelum segala sesuatu. La ilaha illallah ba'da kulli ahad. Tidak ada Tuhan selain Allah sesudah segala sesuatu. La ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Kekallah Tuhanku dan musnahlah segala sesuatu.
bahwa Anda harus bisa sampai kepada tingkat itu sehingga Anda tiba-tiba melihat fana semuanya. Dan setelah Anda fana, Anda kemudian bisa melihat semuanya dengan satu pandangan yang baru. Anda seperti orang yang mati, kemudian dilahirkan kembali, dan Anda bisa melihat realitas secara hakiki. Anda bisa tahu dan Anda bisa melihat wajah Allah di mana saja. Fa aina tawallau wujuhakum wa thamma wajhallah. Di mana saja engkau menghadapkan mukamu, maka engkau akan lihat wajah Allah di mana saja. Di mana saja engkau melihat Allah saja, Allah saja. Tidak ada lagi yang lain. Sama dengan orang yang kalau sudah jatuh cinta, di mana saja dia memandang, dia hanya lihat kekasihnya saja. Dia hanya melihat kekasihnya saja. Tapi hubungan dengan Allah lebih lagi daripada itu. Dan Anda tiba-tiba melihat kemana saja Anda memandang, yang ada hanyalah ayat-ayat Allah saja. Yang ada hanya wajah-wajah Allah saja. Tapi untuk itu Anda harus lepas dari semua keterikatan, dari semua keterbatasan yang selama ini telah mengconditioning diri kita, yang selama ini telah membelenggu pikiran, perasaan, keinginan kita, sehingga kita tidak bisa melihat realitas kecuali dari sudut pandang kita yang sempit. Sudut pandang kita yang sempit inilah yang mempermiskin realitas ini, membuat kita tidak bisa melihat kebesaran, keagungan Allah yang sedemikian luar biasa di sekeliling kita. Kita tidak bisa melihat nikmat Allah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita sudah terkotakkan dalam satu matriks, dalam suatu cara berpikir sedemikian rupa, yang merupakan hasil dari satu conditioning yang telah kita alami selama berpuluh-puluh tahun dalam hidup ini. Dan itu mematikan sebagian besar kemampuan, potensi-potensi kita yang luar biasa. Dan apa yang terjadi? Kita menjadi fasik. Fasik artinya buah yang tidak sempat tumbuh dan hancur dimakan oleh tanah. Dan biji ya, kalau kita lihat biji-biji itu mestinya tumbuh menjadi sempurna, menjadi pohon. Tapi kemudian fasik itu adalah biji yang gagal tumbuh, gagal berkembang, gagal menjadi apa yang seharusnya dia menjadi. Nah, kemudian manusia mengalami hal seperti itu sebagian besar. Allah menyebut sebagian besar manusia itu fasik, ya, gagal. Fasik berasal dari kata bahasa Arab yang artinya biji kurma yang keluar dari kulitnya sebelum waktunya. Biji kurma yang gagal tumbuh berkecambah, ya. Jadi dia gagal mencapai wujudnya, gagal menjadi dirinya sebenarnya. Nah, kemudian kita lihat fana, ya, inilah yang sebenarnya kita ingin raih, bahwa fana ketika kita lepas, ya, kalau Anda nonton film Matrix itu saya kira ada kemiripan. Itu film punya pesan subliminal yang berasal dari kelompok Scientology di Amerika. Itu ada satu gerakan keagamaan yang berorientasi kepada sains, bahwa Anda hanya bisa meraih kembali kemampuan Anda yang sempurna tadi kalau Anda bisa melepaskan diri Anda dari matriks dunia ini, dari matriks conditioning yang selama ini telah Anda alami di dalam kehidupan Anda. Anda telah dikondisikan sedemikian rupa sehingga cara berpikir Anda pun dikondisikan, sehingga cara Anda berkeinginan pun dikondisikan, perasaan-perasaan Anda pun merupakan hasil conditioning. Dan akibat conditioning tadi, maka dunia ini kita lihat bukan apa adanya, tapi kita lihat menurut kita, menurut sudut pandang kita. Sehingga tadi saya katakan dunia ini jadi miskin dalam hidup kita. Kita tidak bisa melihat keagungan dan kita tidak bisa tumbuh berkembang karena kita telah mengalami suatu proses conditioning sedemikian rupa sehingga sebagian besar kemampuan kita itu mengalami hambatan dan kelemahan. Saya ingat seorang guru yang mendidik muridnya ketika mengatakan kepada muridnya, kamu itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Dan kita ini semua manusia Allah ciptakan sebagai khalifah Allah di muka bumi. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Kita ini citra Allah. Kita adalah representasi Allah, vicegerent Allah dalam kehidupan dunia ini. Kita wakilnya. Dan untuk menjadi wakilnya tentu Allah telah memberikan suatu potensi yang luar biasa dalam diri kita. Suatu potensi yang luar biasa. Tapi sayang sekali bahwa pada sebagian besar orang potensi ini tadi hancur. Si guru itu memberitahu, dia hanya memberikan contoh sederhana bagaimana proses conditioning yang kita alami dalam kehidupan dunia ini seperti seekor jangkrik yang dimasukkan dalam satu kotak korek api. Tadinya itu jangkrik bisa lompat tinggi sebenarnya, punya kemampuan untuk melompat tinggi. Jangkrik yang lain-lain itu punya kemampuan untuk lompat yang tinggi sekali. Tapi ketika dimasukkan ke dalam kotak, disimpan berapa hari, apa yang terjadi? Ketika jangkrik itu dikeluarkan, dia hanya melompat setinggi kotak korek itu. Kemampuan dia mengalami penurunan yang luar biasa.
Dan kita ini, akibat conditioning yang kita alami di dunia ini, kita telah mengalami kehilangan kemampuan kita sebagian besar. Dan conditioning itu kita peroleh melalui keberadaan kita dengan dunia ini, melalui panca indera kita ini, melalui lingkungan kita, bahwa kita lah dibentuk oleh lingkungan kita, oleh pendidikan kita. Dan kalau Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kita tahu hati kita yang mestinya ini diisinya Allah saja, tapi kemudian dikotori oleh berbagai hal. Kemudian terjadi satu kerusakan dalam sistem hati kita. Hati kita ini seperti satu telaga yang menerima masukan dari berbagai sungai, dan sungai itu diibaratkan sebagai panca indera. Dan melalui panca indera kita ini kita telah memasukkan berbagai sampah, berbagai kotoran ke dalam hati kita, dan itu menumpuk masuk ke alam bawah sadar kita. Kemudian itulah yang membentuk diri kita, membentuk image diri kita, dan kemudian muncullah diri-diri palsu kita. Ya, kemudian terbentuklah diri-diri palsu itu, dan kemudian kita pelihara, kita rawat, tapi kita sudah lupa dengan diri asli kita. Nah, akibat conditioning tadi kata Imam Al-Ghazali, maka salah satu cara untuk membersihkan, karena kita ini ingin bersihkan ini hati dari semua kotoran tadi, kita ingin bersihkan. Tapi bagaimana bisa kita bersihkan kalau pada saat yang sama aliran kotoran terus menerus mengalir masuk terus. Kita nonton TV, kita dengerin orang ngerumpi, kita jalan di jalan, kita lihat semuanya, kita menghadapi berbagai hal, kita masuk ke mall, kita lihat lagi berbagai hal, kemudian semua masuk. Ya, dan masuknya itu tidak tersensor. Dia masuk begitu saja dan terus-menerus mengisi relung-relung hati kita dan menumbuhkan semakin banyak ilalang di dalam hati kita, sehingga pohon Allah tidak pernah tumbuh di dalam diri kita. Kecintaan kepada Allah itu tidak pernah tumbuh karena dia tertekan. Energi kita, kesuburan hati kita termakan oleh energi-energi yang harus dihabiskan untuk memenuhi berbagai ilah-ilah yang telah tertanam masuk ke dalam hati. Dan itulah yang terjadi pada sebagian besar manusia, dan itulah syirik sebenarnya. Di dalam Quran Allah mengatakan, wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahu ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Di antara manusia ada orang yang menciptakan tandingan-tandingan Allah, mereka mencintainya sebagaimana cintanya kepada Allah, sedangkan orang yang beriman sangat-sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kotoran-kotoran ini kita berusaha bersihkan. Kita salat tapi kotoran masuk lagi, kita zikir kotoran masuk lagi. Apalagi kalau zikir kita, salat kita tidak didasarkan dengan satu pemahaman yang benar, dengan satu konsep yang benar, dengan satu paradigma yang benar, bahwa ternyata ya salat, puasa, haji, tapi pandangan dunianya materialistik. Tetap salatnya, puasanya, hajinya bukan untuk Allah, bukan untuk akhirat. Masih mendingan kalau untuk akhirat, ya apalagi untuk Allah, untuk dunia juga. Bahwa kita kadang-kadang zikir, ibadah luar biasa karena ada kepentingan dunia di dalamnya. Bahkan kadang-kadang kita bisa zikir luar biasa ketika kita sedang lagi marah, lagi dendam, lagi benci dengan seseorang, dan kita ingin satu kekuatan spiritual untuk bisa menghancurkan orang yang kita benci itu. Dan kemudian kita bisa zikir sampai ribuan, yang kalau sehari-hari kita hanya bisa zikir 100, tapi karena kita lagi marah, lagi dendam, zikirnya bisa ribuan. Sudah salah seperti itu. Bahkan kekuatan zikir itu bahkan kita jual akhirat kita untuk dunia. Sebenarnya kita telah menghancurkan sebenarnya sesuatu yang begitu agung untuk sesuatu yang begitu rendah. Kita mengejar sesuatu yang fana dan kita meninggalkan sesuatu yang kekal. Nah, para sufi kemudian mengambil langkah bahwa untuk itu kita harus mundur dari dunia ini. Kita harus mundur, kita harus cut semua ini. Saluran-saluran ini kita harus cut. Kita mau bersihkan ini. Bagaimana kita bersihkan kalau setiap hari kotoran masuk lagi? Kita buang kotorannya, masuk lagi yang lain. Buang lagi, masuk lagi. Sehingga tidak sempat bening itu air. Tidak sempat bersih. Apa yang kita lakukan? Itu menjadi satu tradisi bahwa para sufi kemudian mengambil jarak dari dunia ini. Dia tinggalkan aktivitas dunia ini. Dia eksklusi, dia halwat. Lepaskan diri dari dunia ini. Itu bertingkat dari 3, 10, yang umum 40 hari. Bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran yang dilakukan oleh Nabi Musa. Kalau Rasulullah SAW kurang lebih selama 20 tahun beliau berhalwat. Beliau melepaskan diri dan kemudian
beliau masuk ke dalam suatu ruangan eksklusi di mana beliau melakukan tafakkur dan membersihkan dirinya dari masukan-masukan yang tadi selama ini terus-menerus mengotori kita dan tidak pernah memberi kesempatan kepada kita untuk membersihkan diri kita. Nah, kita bersihkan, kita cut semua relationship tadi dengan dunia ini, dengan keberadaan di luar ini, bukan untuk eksklusif dalam arti kita mau melepaskan diri tanggung jawab, tapi kita ingin menyempurnakan diri kita, memperbaiki diri kita agar kita bisa melayani manusia lebih baik. Bukan untuk meraih kekuasaan, kekuatan luar biasa atau supranatural, tapi kita ingin membersihkan diri kita untuk bisa mengenali diri kita, mendapatkan petunjuk untuk bisa melayani manusia lebih baik, untuk bisa mencintai manusia lebih baik. Nah, kita hendaknya melakukan gerakan itu, mundur dari dunia ini. Kita mundur dan kemudian kita tutup diri kita tutup panca indera kita, mata kita, telinga kita, dan bahkan juga seluruh anggota tubuh kita dari melakukan hal-hal yang tidak perlu, dan kita sibukkan diri kita dengan melakukan ibadah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah, dan kita bersihkan diri kita selama itu. Dan insya Allah Rasulullah mengatakan barang siapa yang membersihkan dirinya, menyucikan dirinya, beribadah kepada Allah dengan tulus selama 40 hari, maka Allah akan mengalirkan ke dalam hatinya aliran hikmah. Dia akan mengalir hikmah di dalam hatinya, sehingga ketika dia keluar, maka apa yang dia peroleh? Satu kekuatan yang luar biasa, satu pencerahan, satu kepekaan, satu kesadaran yang lebih tinggi, dan satu kemampuan untuk mencintai orang lain, untuk mengabdi kepada orang lain lebih baik lagi. Dan itu dari hasil penelitian seorang sufi wanita abad kita ini, yang bukunya baru terbit beberapa tahun yang lalu, Michelle Ozelzel. Ini judul bukunya 40 Days, The Diary of a Traditional Solitary Sufi Retreat. Jadi dia menuliskan, dia satu-satunya orang yang diperkenankan oleh gurunya untuk menuliskan semua pengalaman dia selama 40 hari. Dan kemudian dia melakukan penelitian terhadap orang-orang yang juga menjalani halwat ini. Dan apa yang dia peroleh, dia mendapatkan bahwa hampir semua orang yang pernah ikut ingin ikut lagi, dan mereka merasakan suatu perubahan yang luar biasa, termasuk di dalam kemampuan dia dealing dengan orang lain, untuk sabar, untuk bisa mencintai orang lain, bisa mengabdi lebih baik kepada orang lain. Ini buku menarik karena ditulis oleh seorang Jerman, muslimah, dan seorang doktor dalam psikologi, dan dia adalah seorang terapis sekarang di Jerman. Dia membuka satu terapis Jerman. Beberapa teman yang saya temui di Amerika juga latar belakangnya rata-rata sufi di Amerika itu rata-rata psikolog yang dengan latar belakang, kebanyakan mereka juga dari transpersonal psychology. Itu bisa memberikan satu kekuatan yang luar biasa kepada kita. Kita lihat di sini kenapa tadi bahwa kita bersihkan diri kita sucikan kembali diri kita, dan antara lain dengan menutup diri kita, menutup panca indera kita, dan kemudian kita bersihkan itu diri. Dan sesudah kita mencapai kebersihan, maka otomatis juga panca indera kita akan memiliki kemampuan yang luar biasa, ya, untuk bisa mensensor informasi atau data-data yang masuk ke dalam diri kita. Saya pernah mengikuti beberapa metode, antara lain saya pernah ikut, mungkin pernah dengar jamaah tabligh, ya. Jamaah tabligh ini juga menerapkan prinsip bahwa orang dalam setiap minggu harus mengeluarkan waktunya 1 hari untuk Allah, dalam 1 bulan 3 hari untuk Allah, dalam 1 tahun 40 hari, dalam seumur hidup 4 bulan. Secara rutin kita harus dalam seumur hidup paling tidak pernah jalan 40 bulan, 4 bulan untuk Allah, dalam 1 tahun 40 hari, dalam 1 bulan 3 hari, dalam 1 minggu 1 hari. Tapi sayang bahwa konsep itu tidak bisa diterapkan kepada ibu-ibu. Di sini kebanyakan ibu-ibu, ya, yang ikut di sana rata-rata karena itu menginap dari satu masjid ke masjid yang lain. Mereka nginap di masjid, tinggal di masjid, zikir sama-sama. Mereka masih ketemu manusia, hanya ya tidak nonton TV, tidak mendengar musik. Jadi mereka hanya sibuk dengan zikir. Kalaupun mereka keluar bertemu dengan manusia, hanya untuk mengajak orang-orang itu ke masjid, ya. Jadi biasanya mereka nginap di masjid, dari satu masjid ke masjid yang lain. Sebelum waktu salat mereka datangi penduduk di sekitar masjid, mengajak mereka bergabung dalam salat jamaah bersama. Saya dulu tahun 80-an itu masih mahasiswa pernah ikut. Saya merasakan satu pengalaman yang luar biasa juga, bahwa ternyata kalau kita konsisten melakukannya, ya, dengan niat yang tulus, itu selesai dari situ kayak ada suatu kekuatan batin dalam diri kita yang bisa menahan kita untuk bisa melakukan dosa.
itu panca indera kita itu otomatis ya. Misalnya kita melihat sesuatu yang mengandung kemungkinan dosa, itu mata kita otomatis menunduk. Bukan kemauan kita lagi. Itu mata itu sendiri menunduk gitu. Bukan kita yang mengontrol tundukkan mata itu, tapi mata itu sendiri. Saya sampai heran waktu itu lihat, kok saya tiba-tiba gitu, bahwa itu bukan mau saya, tapi fisik saya tiba-tiba betul-betul secara refleks tunduk kepada apa yang menjadi aturan syariat ya. Nah, tapi berapa hari kemudian kemampuan itu hilang lagi. Kenapa? Masuk lagi informasi sampah-sampah itu lagi. Mulai lagi berbagai hal masuk ke dalam diri kita, berbagai keinginan. Kalau kita lagi sadar, wah ideal kita, inginnya semuanya. Kalau lagi nggak sadar, waduh, tiba-tiba kita jadi uring-uringan ya, kehilangan kontrol. Nah, satu pengalaman yang kadang-kadang saya rindukan lagi dan saya belum sempat jalani lagi. Dan ada satu kenyamanan yang luar biasa, tapi kenyamanan yang bukan berarti kenyamanan perasaan tentram. Perasaan tentram dalam pengertian kita merasa ada satu kedamaian di dada ini. Sebagaimana Allah mengatakan yasrah sadrah. Allah lapangkan ini dada, lapang ini terasa di dada. Perasaan nyaman dan kerasaan seakan-akan itu urusan gampang aja semua sehari-harinya. Perasaan ada kemudahan. Sebagaimana Allah janji itu, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan itu kita bisa rasakan langsung bahkan pada saat-saat awal. Kebetulan itu saya lakukan pada waktu bulan puasa. Nah, itu salah satu pengalaman. Itu pengalaman hanya menunjukkan bahwa untuk sharing saja dengan para hadirin sekalian tanpa bermaksud untuk mengatakan wah saya sudah punya pengalaman luar biasa. Karena bisa saja saya seperti iblis ini yang 40.000 tahun ibadah kemudian dilaknat oleh Allah juga. Tidak ada jaminan apapun ya. Itu hanyalah pengalaman-pengalaman sesaat yang boleh kita pelajari, tapi kita harus hati-hati bahwa lebih baik satu dosa yang membuat kita taubat, membuat kita menyesal, merasa rendah di hadapan hamba-hamba Allah yang lainnya, daripada satu kebajikan yang membuat kita bangga, kita ujub, kemudian merasa sombong, kemudian meremehkan orang lain. Nauzubillah min dzalik, bahwa Sayyidina Ali mengatakan kadang-kadang dosa itu lebih baik dari perbuatan baik. Orang yang berdosa tapi dia kemudian taubat, merasa rendah hati, merasa dirinya hina di hadapan Allah, itu jauh lebih baik daripada orang yang berbuat kebajikan yang kemudian bangga dan mulai merasa dirinya telah berbuat baik. Dan itulah iblis ya. Mau bagaimana dia telah dihancurkan oleh egoisme dia. Nah, egoisme inilah sumber dari semua keburukan ya. Ego, di mana kita tiba-tiba memandang diri kita terpisah dari realitas yang lain sebenarnya. Kita melihat diri kita sebagai suatu entitas yang terpisah. Kita tidak melihat realitas ini dalam suatu pandangan tauhid ya. Dalam suatu pandangan tauhid, dalam arti kita melihat bahwa semuanya ini adalah satu kesatuan, bahwa betapa kita ini tergantung kepada Allah sebagai As-Samad ya. Bahwa apapun yang kita miliki, apapun yang kita raih, apapun yang kita peroleh, semuanya hanyalah karunia Allah saja. Dan kesadaran ini mengantarkan kita bahwa sebenarnya kalau kita lihat bahwa dosa yang paling besar dari iblis itu bukan karena dia syirik dalam pengertian dia menentang uluhiyahnya Allah, menentang rububiyahnya Allah. Dia lihat Allah, dia berkomunikasi dengan Allah. Dia lihat rububiyahnya Allah, dia melihat kerajaannya Allah. Dia lihat kekuasaan Allah, dia lihat ketuhanannya Allah. Apa yang membuat dia terkutuk? Apa yang menyebabkan sebagian besar orang-orang syirik, orang-orang musyrik di zaman Nabi, orang-orang kafir Quraisy menolak Nabi? Itu bukan tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tapi tauhid sosial sebenarnya. Kesadaran kita bahwa kita satu, bahwa tidak ada kelebihan antara satu orang dengan orang yang lain, bahwa kita ini berasal dari sumber yang satu. Dan ketika itu mereka menentang, kenapa kami disamakan dengan para budak? Kenapa kami disamakan dengan para pembantu itu? Kami disamakan dengan orang-orang yang hina itu. Nah, mulailah kelas sosial terbentuk di dalam masyarakat kita. Dan ini bahaya besar ya. Saya selalu mengingatkan diri kita. Nabi mengatakan barang siapa menghormati orang lain karena kekayaannya, hilang 2/3 agamanya. Siapa saja yang membeda-bedakan manusia karena masalah faktor material yang ada pada manusia itu, maka hilang 2/3 agamanya. Kalau hatinya ikut membedakan juga, hilang semua agamanya.
Kalau lahirnya saja yang membedakan, hatinya tidak, itu 2/3 agamanya. Tapi kalau hatinya pun ikut membeda-bedakan manusia, menciptakan diskriminasi di dalam kehidupannya, maka dia sudah hilang agamanya sebenarnya. Bahwa kita lihat, dan itulah sumber dari semua dosa ini kan egoisme itu. Egoisme ketika kita merasa kepentingan diri kita di atas kepentingan orang lain. Kita tidak melihat bahwa diri kita dengan orang lain sebagai satu kesatuan. Jadi satu ego parsial, ego yang terpecah, yang lepas daripada kebersamaan, lepas dari keberadaan, lepas daripada kesatuan wujud. Dan iblis seperti itu. Dia lepas dari itu. Dia tiba-tiba merasa dirinya lain sendiri. Dan dia mulai merasa dirinya ada. Dia merasa dirinya ada. Kemudian dia mulai melihat kebaikan dirinya dan melihat keburukan orang lain. Dan mulai bangga dengan kebaikan dirinya dan menyebut kepantasan bagi dirinya atas semua kebaikan itu untuk mendapatkan kemuliaan. Dan menyebut Adam tidak pantas karena semua kerendahan yang dia nisbahkan kepada Adam. Ketika dia dijatuhkan oleh Allah, ketika dia jatuh, ketika Allah menunjukkan kesalahan cara berpikir dia tidak mengakui, dia melakukan justifikasi, melakukan rasionalisasi, melakukan pembenaran demi pembenaran. Ketika semua pembenaran dia gagal juga, dia melakukan apa? Dia putus asa dan mengatakan Tuhanlah yang menyesatkan dia. Ketika dia berbuat baik, dia mengatakan dia yang berbuat baik. Nahnu nuqaddisulaka wa nusabbihu bihamdika. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia mengatakan lima agwaitani, sebagaimana engkau telah menjatuhkan aku ya Allah, sebagaimana engkau telah menyesatkan, menggelincirkan aku. Jadi dia lihat bagaimana cara berpikir dia. Ketika dia jatuh dalam dosa, dia nisbahkan kepada Allah. Ketika dia berbuat baik, dia nisbahkan kepada dirinya. Padahal mestinya kan sebaliknya. Orang yang beriman itu sebaliknya, bahwa ketika dia berbuat baik, dia akan merasa itu dari Allah. Ketika dia ditimpa suatu kebajikan, wa ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'ah famin nafsik. Apa saja yang baik menimpa kamu dari Allah, apa saja yang buruk menimpa kamu dari dirimu sendiri. Jangan mencari kesalahan, jangan mencari kambing hitam, karena itu tidak akan pernah menumbuhkan Anda, menyempurnakan Anda. Dan kita lihat dosa yang paling dasar dari semua ini adalah eksistensi. Iblis itu merasa dirinya eksis, merasa dirinya eksis terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa egoisme itu muncul dalam diri kita ketika kita merasa diri kita eksis sendiri, terlepas daripada kesatuan wujud ini. Bahwa kita ini kan tadi saya katakan bahwa dosa kita yang paling, bahwa kita ini tidak sadar bahwa kita ini tidak ada dan kita akan tiada lagi. Kita tidak punya kekuasaan atas diri kita, kita tidak punya kuasa atas jiwa kita. Kata Allah, kalau kamu memang kuasa, coba tahan tuh malaikat maut ketika datang kepadamu. Kalau memang kamu berkuasa atas dirimu, tahan itu malaikat maut. Apa kamu punya kuasa atas dirimu? Kamu gak punya kuasa. Nah, dosa kita yang paling besar tadi adalah egoisme. Ini merupakan akar dari semua dosa. Dan egoisme ini muncul dari satu sangka kita bahwa kita eksis terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Kita eksis terlepas dari semua realitas. Kita lupa bahwa eksistensi kita hanyalah karena Allah, karunia Allah. Oleh karena itu, ada satu diktum di kalangan para sufi mengutip dari satu hadis Nabi, wujudukum zambun azim. Keberadaanmu, eksistensimu itulah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar. Oleh karena itu, dalam satu hadis juga dikatakan bahwa kalau Allah sudah sayang kepada seorang hamba, diujinya sedemikian rupa, diberikan derita demi penderitaan, kemudian pada puncaknya nanti Allah akan ambil nyawa orang itu, dan kemudian Allah tebus. Dan diatnya, Anda tahu diat? Diat itu kalau kita membunuh orang, kita harus membayar diat. Allah mengatakan, akulah sebagai diatnya dia. Jadi kalau Anda ingin bahwa semakin seseorang itu mencapai kesempurnaan, maka pada puncaknya dia harus mati. Tadi ketika dia mati, dia lepas dari semua matriks ini. Katanya dalam suatu riwayat Nabi mengatakan kalau seseorang itu mati, hilang pikirannya, hilang perasaannya, hilang keinginannya. Karena apa yang kita sebut pikiran, perasaan, keinginan itu semua conditioning yang kita alami di sini. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rasakan,
Itu tidak lebih dari permainan conditioning yang kita alami dalam hidup ini. Setelah kita mati, kita baru sadar, lah semua fata morgana ternyata. Semua kepalsuan, semua tipuan saja. Tapi ya sayang kalau itu semua harus terjadi pada saat kita mati. Maka sebelum itu terjadi pada saat kita mati dan tidak ada kesempatan untuk pulang, alamilah sebelum Anda mati. Matilah sebelum mati. Allah memberikan perangkat ibadah, pelatihan, mulai daripada salat, puasa, zakat, haji. Semua itu adalah latihan untuk mati. Itu adalah latihan daripada mutu qabla an tamut. Dengan latihan, dengan ibadah-ibadah itu sebenarnya kita sedang dilatih oleh Allah untuk melepaskan diri kita dari keterhanyutan kita dari dunia ini. 5 kali sehari kita lepas dari hanyutnya dunia ini. Kita lepas dari rutinitas sehari-hari kita, keterhanyutan kita, dengan diwajibkannya 5 kali sehari kita salat. Tapi kalau orang sudah mencapai kesempurnaan, salatnya itu daimun, setiap saat. Kalau orang awam, salatnya 5 waktu saja. Seperti juga kalau orang yang awam, salatnya itu kiblatnya ke Ka'bah. Tapi kalau orang yang sudah hakikat, kiblatnya itu di mana saja engkau menghadap, di situ wajah Allah. Tapi bukan berarti kalau orang sudah hakikat nggak salat lagi. Banyak orang yang salah paham, katanya kalau sudah hakikat nggak salat lagi, nggak puasa lagi, nggak haji lagi. Lah, bukan seperti itu. Dia sudah mencapai suatu keadaan di mana setiap saat dia salat, tapi dia tidak meninggalkan salat yang 5 waktu. Dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang telah ditegakkan oleh syariat. Sekali lagi bahwa kita hanya bisa lepas dari ini semua, lepas dari matriks ini dengan matilah sebelum mati. Kenapa? Dengan mati itu Allah mengatakan kalau orang mati itu wa kasafna anka ghita'aka fa basarukal yawmal hadid. Pada hari itu kami angkat tirai hijab yang selama ini menutupi matamu dari melihat hakikat, dari melihat realitas bagaimana apa adanya. Tapi kalian telah melihat realitas melalui kacamata buram dan yang berwarna, sehingga yang pakai kacamata merah bilang semuanya merah, yang pakai kacamata hitam semuanya hitam, yang pakai kacamata kuning mengatakan semuanya kuning. Nah, pada saat mati, semua kacamata matriks kita ini disingkap, dilepas dari kita. Oh, kita lihat hakikat tadi. Kita lihat semua realitas ini apa adanya. Kalau orang bisa mencapai itu adalah satu pencapaian yang paling ideal, paling sempurna di dalam perjalanan spiritual kita. Karena semua perjalanan kita adalah bagaimana kita bisa sampai ke situ. Rumi berkata, siapa yang hanya mereka yang menjadikan musuhnya keberadaan dirinya lah yang bisa memiliki eksistensi yang hakiki. Only he who is an enemy to his own existence possesses real existence. Hanya dia yang menjadi musuh dari keberadaannya sendiri memiliki eksistensi yang hakiki. Saya ingat Anne-Marie Schimmel, dia mengatakan hal yang paling menggetarkan pertama kali pikirannya ketika dia pertama kali berkenalan dengan tasawuf adalah satu buku yang ditulis dalam satu cerita tentang seorang sufi yang menceritakan bagaimana si sufi itu mengajak murid yang sedang dididiknya turun ke suatu perpustakaan dan kemudian menuju ke suatu tempat peti mati, dan kemudian di peti mati itu ada tertulis kata manusia itu tidur, ketika dia mati dia hidup, dia bangun. Katanya Anne-Marie Schimmel, dia terkesan sampai suatu ketika dia akhirnya mendalami tasawuf, mendalami Islam, dan dia tahu bahwa itu ternyata ucapan Nabi. Dan itu adalah satu tema yang penting sekali di dalam tasawuf, bahwa kita ini semua sedang tidur, dan pada saat kita matilah kita itu bangun. Dan bangunnya kita itu melalui ibadah kita tadi, bahwa kita bagaimana mati, matilah sebelum mati, bangunlah, bangunlah sebelum dipaksa bangun nanti, bangunlah ya, sebelum kita harus digoncang dulu, dipertakuti dulu baru bangun. Jadi kita bisa melihat kita punya pilihan, mau milih mati terpaksa atau mau mati pulang baik-baik. Kalau orang yang beriman pulangnya itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati.
Wahai jiwa yang telah mencapai ketenangan, ketentraman, kedamaian. Jiwa yang macam apa itu? Jiwa yang tidak tergoncang lagi oleh berbagai peristiwa yang terjadi di dunia ini. Jiwa yang telah mencapai apa yang disebut oleh Allah di dalam Quran, "Likai la ta'shaw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Agar kamu tidak merasa sedih dengan apa yang luput darimu dan tidak merasa gembira dengan apa yang kau peroleh. Likai la ta'shaw ala ma fatakum, agar kamu tidak merasa frustrasi, merasa sedih, merasa stres dengan apa yang luput darimu. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak merasa bangga, merasa gembira dengan apa yang kami berikan kepadamu. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka kepada orang-orang yang bangga, yang sombong lagi membanggakan dirinya. Nah, orang yang mencapai ketenangan tadi, orang yang sudah bisa melihat dunia ini sebagaimana hakikatnya. Dan tadi sekali lagi itu hanya bisa diraih dengan mati sebelum mati. Mutu qabla an tamut. Ya, matilah kamu sebelum mati. Salah satu bentuk pelatihan yang paling dalam dari mati sebelum mati itu sebenarnya tercantum di dalam haji sebenarnya. Haji itu kalau kita jalankan dengan benar, itu betul-betul satu proses mati sebelum mati yang luar biasa. Kalau kita sadari betul itu, dia lebih daripada puasa, lebih daripada zakat, lebih daripada semua ibadah-ibadah yang lain digabung. Haji itu karena di dalamnya semua yang kita lakukan, salat, puasa, mengeluarkan harta di jalan Allah, itu semua ada di dalam haji tadi. Dan kita bahkan berkorban dengan jauh dari keluarga, melakukan perjalanan yang jauh, dan kita masuk ke satu latihan-latihan yang betul-betul sebenarnya menghantarkan kita kembali kepada kesadaran akan kesatuan, keesaan, akan tauhidul wujud, keesaan daripada alam, daripada wujud, dari keberadaan ini, tauhid, existential unity, kesatuan eksistensial daripada seluruh keberadaan ini. Saya kira kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan sebelum saya bicara pada level yang lebih tinggi. Soalnya kita baru bicara fana level awal itu. Silahkan. Ada yang mau tanya? Atau kita teruskan? Oke. Kita mulai dari wudu sebenarnya. Wudu itu sudah latihan mati sebelum mati. Kata seseorang sufi besar, seorang imam besar, guru dari berbagai mazhab, Imam Ja'far Shadiq, ada beberapa hal yang harus Anda sadarkan diri Anda sebelum Anda bisa berjalan di jalan spiritual. Kesadaran pertama adalah kesadaran bahwa apa saja yang ada di tangan Anda, apa saja yang Anda miliki itu bukan milik Anda. Bahwa apa saja yang ada di tangan Anda, apa saja yang ada pada Anda, bahkan diri Anda, sekali lagi itu bukan milik Anda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Syarat kedua adalah kesadaran Anda bahwa Anda tidak pernah bisa mengatur diri Anda, tidak bisa pernah mengatur urusan Anda, tidak pernah bisa mengendalikan persoalan-persoalan Anda, affairs Anda, tanpa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda harus menanamkan diri Anda bahwa Anda tidak punya daya, tidak punya upaya kecuali karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Bahwa Anda tidak punya daya untuk bisa berbuat kebaikan, dan tidak punya daya untuk menghindari kejahatan, untuk menghindari dosa. Salah satu latihan di kalangan para sufi itu bahwa ketika Anda wudu itu proses penyucian pertama sebelum Anda masuk ke dalam salat. Anda bersihkan apa? Muka Anda dulu kan. Anda bersihkan muka Anda. Ya kalau kita biasanya berdoa, ya Allah, bersihkan wajahku dari mencari muka kepada selain Engkau ya Allah. Jangan biarkan wajah ini jadi hina, jadi rendah karena mencari muka orang lain, mencari muka manusia, merendah-rendah diri di hadapan manusia. Ya Allah, jadikan hanya Engkau yang aku cari, dan aku bersihkan ini mukaku dari mencari muka kepada orang lain, kepada sesuatu pun selain Allah. Coba ada wudhu pertama-tama begitu, setiap wudhu satu hari berapa kali wudhu sambil bersihin muka. Ya Allah, bersihkan ini muka dari mencari muka kepada selain Engkau ya Allah. Betapa banyak manusia merendahkan dirinya, kemuliaannya, dengan meminta kepada manusia, merendah-rendah kepada manusia. Padahal manusia itu hanya bisa memberikan sebagian kecil daripada apa yang diberikan Allah kepadanya. Itu pun kalau dia mau ngasih.
kebanyakan juga mereka sudah kita mintain, bahkan kita dihinakan lagi olehnya. Kemudian ketika Anda bersihkan tangan Anda tanamkan, ya Allah, aku bersihkan ini semua diriku dari perasaan memiliki atas apa yang ada di tangan saya semua ini, Allah. Bukan ini milikku semua, ini apa saja yang ada pada saya ini bukan milikku, hanya milikmu saja semata, ya Allah. Aku bersihkan pikiranku ketika kita mengusap kepala kita, khayalanku, harapan-harapanku dari segala sesuatu selain Engkau, ya Allah. Begitu juga ketika kita membersihkan kaki kita, ya Allah, aku bersihkan ini kaki dari melangkah kepada sesuatu yang tidak Engkau ridhoi, daripada bergerak menuju hal-hal yang tidak patut. Ketika melakukan ibadah itu kita harus menanamkan niat kita secara tulus dan menyertai setiap tahap daripada ibadah yang kita lakukannya. Ketika kita wudu, jangan niatnya dari awal saja, tapi kita lupa pada berikutnya, bisa saja setan masuk merusak niat kita. Wudu yang wajib 4 itu saja tadi ya. Yang lain-lain itu sunnah. Sunnah yang kalau perlu jangan dikerjakan kalau mengganggu orang lain. Kalau mengganggu orang lain dikerjakan juga batal wudunya. Banyak orang yang melakukan wudu sudah sedemikian kompletnya, tapi di hadapan Allah batal. Kenapa? Karena dia tidak punya kepekaan terhadap keperluan orang lain di sekelilingnya. Bahwa wudu Anda harus berdasarkan hablum minallah, hablum minannas. Jangan asik ibadah kemudian lupa dengan lingkungan, lupa dengan sekelilingnya. Maka kewajiban wudu itu hanya 1 kali, sedang yang lainnya sunnah. Dan sunnah hanya boleh dikerjakan kalau Anda punya waktu luang dan tidak ada gangguan atau tidak menimbulkan gangguan kepada orang lain sekeliling Anda. Ini penting sekali karena banyak orang yang gagal dalam ibadahnya karena tidak punya kepekaan. Dan seringkali ulama kita ngajak kita ribut dalam masalah khilafiyah sunnah-sunnahnya, tapi rukun wajibnya nggak diajarkan. Kita ribut bertengkar hanya gara-gara khilafiyah yang tidak ada juntrungannya. Tapi hal-hal yang prinsipil kita tidak lagi sempat menyentuhnya. Nah, kemudian ketika kita masuk di dalam salat pun juga seperti itu. Hanya salat ya agak panjang, saya nggak bisa teruskan. Anda mesti belajar khusus untuk salat itu yang benar. Gimana salat itu dari takbir sampai salam. Tapi yang paling penting bahwa ketika Anda berada dalam keadaan sujud, maka hendaknya di situ Anda mencapai keadaan fana. Dan Anda harus ingat, bacaan-bacaan di dalam salat itu yang wajib rukun itu hanya sedikit sekali. Anda rukuk tanpa baca apapun itu sah. Tapi kalau Anda tidak tumakninah, batal. Tumakninah Anda hening, Anda diam, Anda merasakan kerendahan Anda di hadapan Allah. Anda melatih ketika Anda sujud, Anda hening, Anda rasakan lepas, Anda rasakan semuanya tidak ada. Bayangkanlah bahwa sujud pertama Anda itu adalah lambang atau simbol daripada ketiadaan Anda sebelum Anda di dunia ini. Kemudian ketika Anda bangun, itu merupakan simbol keberadaan Anda sementara di dunia ini. Kemudian Anda sujud lagi, menunjukkan ketiadaan Anda yang kedua sesudah keberadaan Anda di dunia. Bahwa saya tidak ada lagi. Rasakan sampai itu kekuatan fana itu, lepas itu kuat sekali. Dan kita tiba-tiba nanti jangan kaget kalau tiba-tiba lihat semuanya nggak ada. Tahapan-tahapan dasar. Dan biasanya itu ada fenomena cahaya juga menyertai. Tiba-tiba berubah semua jadi cahaya saja. Tingkat cahaya. Tergantung fenomena cahaya, ada berbagai buku yang ditulis mengenai bagaimana pengalaman spiritual yang berkenaan dengan cahaya ketika kita melakukan ibadah ya. Ketahuilah bahwa saat yang terdekat antara seorang hamba dengan Khaliknya adalah saat dia sujud. Oleh itu dalam Quran Allah berfirman wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Pada saat kita sujud itulah kita berada dalam posisi yang terdekat dengan Allah. Oleh karena itu jaga keheningan itu, jaga tumakninah itu. Lebih baik Anda tidak zikir dengan mulut Anda komat kamit mengejar waktu, berulang-ulang sampai 3 kali, dan itu juga sunnah saja, tapi Anda mengabaikan tumakninah. Utamakan itu tumakninahnya Anda, keheningan Anda, perasaan Anda bahwa ini semuanya nggak ada tuh, yang ada hanya Allah itu.
Anda bisa merasakan itu pelan-pelan Anda latih sampai Anda bisa rasakan setiap Anda sujud Anda bisa merasakan itu. Dan sampai perasaan itu kuat sekali Anda bisa rasakan setiap saat. Dan Anda dengan mudah bisa mengendalikan perasaan pikiran-pikiran Anda yang lainnya. Sebenarnya latihan mati untuk mati juga seperti puasa. Kita itu juga latihan mati untuk mati. Kalau kita masuk puasa, kita bulan puasa, kita lepaskan diri kita dari keterikatan jasmania kita, dari keterikatan kita kepada kebutuhan-kebutuhan fisik kita yang menandai keberadaan kita di dunia ini. Karena besok kalau kita mati, kita nggak makan lagi, nggak minum lagi. Kita lepas daripada itu semua. Ketika kita zakat, kita keluarkan harta kita, kita juga melepaskan diri kita dari keterikatan kita dengan harta kita yang selama ini kita cintai, yang selama ini membelenggu hati kita, mengikatkan diri kita kepada dunia ini. Kita lepaskan semuanya. Kita lepas pemilikan perasaan memiliki itu tadi. Nah, pada haji itu sekali lagi sangat-sangat jelas. Ketika Anda memakai pakaian ihram, Anda seperti seseorang yang sedang baru saja dimandikan, karena Anda masih bisa mandi. Kenapa orang mati dimandikan? Karena nggak bisa mandi sendiri. Sederhana saja, dia nggak bisa mandiin dirinya sendiri. Kalau dia masih bisa mandiin dirinya sendiri, ya nggak perlu dimandiin. Nah, sekarang Anda mandiin diri Anda sendiri, Anda pakaikan sendiri, Anda punya kafan, Anda lepaskan diri Anda dari semua keterikatan Anda dengan dunia ini. Anda lepaskan semua hal-hal yang selama ini mendistraksi pikiran-pikiran Anda, keinginan-keinginan Anda, perasaan-perasaan Anda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Anda mengalami itu semua ketika Anda mulai melakukan tawaf. Anda menyatu dengan seluruh realitas yang bergerak, berputar pada intinya, sebagaimana atom, sebagaimana planet, sebagaimana galaksi, dan sebagaimana seluruh alam semesta ini. Anda rasakan kembali kebersamaan kembali dari seluruh wujud ini, eksistensi ini. Anda merasakan kembali kesatuan daripada semua wujud ini. Dan itu semua adalah gerakan mati menuju sebelum mati. Ya, matilah sebelum mati. Mutu qabla an tamut. Nah, kita bisa melihat dan merasakan bahwa semua adalah ibadah-ibadah itu adalah suatu upaya untuk mati sebelum mati. Kalau kita sudah berhasil, pernah suatu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, tahukah kamu siapa itu mayat hidup? Sahabat bertanya, siapa ya mayat hidup? Kemudian Sayyidina Ali lewat, Rasulullah mengatakan, inilah dia mayat hidup. Orang yang tadi mati kemudian hidupkan kembali oleh Allah SWT. Bahwa orang yang membangun dirinya, mengembangkan dirinya, menyempurnakan dirinya, mati sebelum mati, dia sebenarnya dihidupkan oleh Allah dalam suatu kehidupan yang paling tinggi. Ya. Kita sekarang hidup dalam level kehidupan yang rendah, level hewaniah. Ya. Allah mengatakan mereka makan, mereka minum, mereka bergembira sebagaimana makan, gembira, minumnya para binatang. Hidup tapi pada level hewaniah. Tapi orang yang sempurna, dia hidup pada level yang sangat sempurna, sangat tinggi. Dan dia melihat realitas sebagaimana adanya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar, berilah aku kekuatan untuk mengikutinya, dan tunjukkanlah kepadaku yang batil itu batil, dan berilah aku kekuatan untuk meninggalkannya. Kemudian Nabi juga berdoa, ya Allah, tunjukkanlah aku segala sesuatu itu sebagaimana adanya. Tunjukkanlah aku segala sesuatu itu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana sudut pandangku. Stephen Covey mengatakan, the way you see the problem is the problem. Cara pandang Anda terhadap realitas, terhadap problem, itulah problem Anda yang pertama-tama sebenarnya. Itulah problem itu sendiri. Nah, sekali lagi, kita dididik untuk melepaskan diri kita dari semua matriks-matriks ini tadi, sehingga dengan demikian kita bisa tumbuh, bisa sempurna, dan kita menjadi khalifatullah fil ardh. Dan pada level itu Anda betul-betul diotorisasikan oleh Allah kekuatan kun fayakun. Ya abdi ati'ni aj'alka rabbaniyan kama ana taqulu bi syai'in kun fayakun. Wahai hambaku, taati aku jadikan kamu sebagai Rabbani seperti aku. Apa saja yang kau inginkan, saya kasih otoritas, kun fayakun. Kau cukup katakan kun fayakun. Ini janji Allah. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Tapi apa yang Anda inginkan,
Kalau keinginan Anda masih keinginan nafsu Anda, maka jangan harap Anda bisa naik ke level itu. Selama Anda sendiri masih terbuai oleh keinginan-keinginan palsu dari diri palsu Anda, maka Anda tidak pernah naik ke level itu. Pada saat itu keinginan Anda sudah menyatu dengan keinginan Allah. Kita sedang berjuang untuk patuh untuk Islam kepada Allah. Kita sedang berjuang untuk menundukkan seluruh pikiran, perasaan, keinginan kita sehingga sinkron dengan keinginan Allah. Kalau semua pikiran, perasaan, keinginan kita sudah sinkron dengan Allah, maka kita melihat dengan pikiran Allah, dengan pandangan Allah. Kita melihat dengan matanya Allah, kita mendengar dengan telinganya Allah, ya, kita berbicara dengan lidah Allah, kita bergerak dengan gerak Allah. Kalau sudah itu yang terjadi, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada takut lagi, tidak ada sedih lagi. Anda sudah menyatu dengan realitas. Anda sudah utuh kembali dengan keberadaan ini. Anda tidak mengalami lagi alienasi, keterasingan. Anda sudah kembali kepada asal usul Anda sebenarnya. Anda sudah pulang kampung. Wallahu a'lam bishawab. Itulah yang paling menyedihkan saya, karena saya tidak sampai ke situ. Dan sampai sekarang Allah belum berkenan. Hanya menjadi hayalan, tapi lebih baik menginginkannya daripada tidak menginginkannya. Kalau sebagian orang nggak menginginkan apa-apa, hanya hidup seperti binatang. Sebagian orang yang lain, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, tapi lebih sesat lagi. Kata Allah, na'udzubillah min zalik. Paling tidak kita mulailah perjalanan. Kata Nabi, mulailah perjalanan. Al-Quran mengatakan barang siapa yang keluar dari rumah dirinya, kemudian dia menuju kepada Allah, dia lepaskan dirinya, dia lepaskan rumah dirinya, dia mulai perjalanan ini, dan dia mati sebelum sampai tujuannya, sebelum tercapai tujuannya, Allah akan menyempurnakan pahalanya. Allah akan menyampaikan dia. Yang penting mulai perjalanan itu. Intinya itu. Mulai perjalanan itu. Soal sampai atau tidak sampai, itu Allah yang akan menyempurnakan. Wa man yatawakkal 'ala Allah, siapa yang pasrahkan urusannya kepada Allah, cukup Allah baginya. Innallaha balighu amri. Allah yang akan menyampaikan urusannya. Qad ja'alallahu bikulli syai'in qadra. Karena Allah telah menetapkan atas segala sesuatu itu ukuran, kadar tertentu. Dan kita hendaknya menyadarkan hal ini di dalam diri kita. Dan insya Allah yang penting mulailah perjalanan itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa saja yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, maka kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepadanya. Ya, sampai sekarang belum ada yang mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Koyum. Menurut keterangan Ustadz tadi, orang yang meninggal itu tidak bisa mandi sendiri, tapi dimandikan. Ada keterangan kalau orang yang tidak batal wudu tidak wajib mandi. Bagaimana ini, Tad? Kalau misalnya orang itu kebenaran orangnya ahli wudu, tidak pernah batal wudu, meninggal, apakah kita bisa memandikannya atau tidak? Mohon penjelasan dari Ustaz. Semua orang yang meninggal dunia tidak dalam keadaan syahid tetap akan dimandikan. Walaupun orang itu dikenal sebagai orang yang senantiasa berwudu, kecuali kalau memang kita melihat orang itu betul-betul sudah memandikan dirinya persis berapa saat sebelum dia meninggal dunia, dan dia telah mempersiapkan diri, dan kita tahu bahwa dia seorang alim, tapi itu pun juga wajib mandi. Karena saya tahu Ummi Fatimah Az-Zahra itu memandikan dirinya sebelum meninggal. Dia mandi dulu, dan sudah itu dia berbaring, tapi tetap saja dimandikan kembali oleh suaminya, oleh Ali bin Abi Thalib. Tetap itu adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban bagi keluarganya untuk memandikan itu, bagaimanapun kedudukan orang itu. Ya, Rasulullah saja dimandikan, bagaimana bisa kita menganggap ada orang yang lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya kira pendapat itu tidak bisa dipertahankan. Karena kalau ada orang yang paling alim, yang paling sempurna, paling suci, tidak ada yang melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tahu Rasulullah juga dimandikan, dan Imam Ali sendiri yang memandikan dengan Abbas, ya. Jelas Pak, ya? Sehubungan dengan yang dimandikan tadi, kalau dia merasa sudah berwudu dan dilihat oleh orang bahwa dia langsung meninggal, katakanlah di waktu sholat misalnya dia langsung meninggal, berarti dia kena nggak batal wudu. Misalnya waktu sujud meninggal, ditarik nyawanya, tetap kan dimandikan. tetap dimandikan. Tetap dimandikan. Jadi
Tidak ada hubungannya dengan bahwa orang tidak batal wudu itu adalah orang yang mati syahid. Itu lain lagi, mati syahid di medan perang ya, orang yang penuh dengan luka ya. Itu bisa dimakamkan langsung dengan pakaiannya sendiri waktu itu yang dia pakai. Tidak perlu lagi pakai kafan pun juga nggak apa-apa. Tapi orang yang meninggal, ada di antara keluarga kami juga yang meninggal dalam keadaan salat, sujud, tetap kita harus mandikan. Itu kewajiban, tidak ada siapapun juga. Siapapun yang meninggal dalam keadaan apapun, apakah dia dalam keadaan sujud, dalam keadaan sudah mandi, sudah wudhu, sudah siap-siap untuk mati, tetap saja setelah dia meninggal, ya dimandikan lagi. Ya, terima kasih. Kalau ada orang bertanya atau pernah kejadian pada ya, akan kalau datang. itu saya kira tetap jawabannya adalah tetap harus dimandikan. Ya, terima kasih. Karena masalahnya ketika dia meninggal, kita nggak tahu apa yang terjadi pada dirinya pada saat dia meninggal. Jadi makanya waktu seseorang dimandikan itu kan juga dibersihkan ya. Dibersihkan juga, kan ada cara, tata cara memandikan orang yang jenazah ya. Itu ada tata caranya. Antara lain itu kan perutnya juga harus dibersihkan sehingga jangan sampai ketika diangkat tiba-tiba tekanan atau karena angkatan itu kemudian kotorannya terdorong keluar. Sehingga tata cara memandikan juga itu ada ya. Tetap harus dimandikan, tidak ada perkecualian. Tidak ada perkecualian. Soal di hadapan Allah ya kita nggak tahu. Ya mungkin dia sudah suci, tapi tetap secara syariat dia tetap harus mandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menceritakan mengenai Profesor Anne-Marie Simmel Ya. yang kebetulan baru-baru ini datang ke Jakarta, dan saya baca di media itu Kang Jalal juga hadir pada waktu itu pertemuannya dan merasa kagum kepada beliau. Di dalam media itu ada suatu pernyataan Anne-Marie Simmel yang menjadi pertanyaan saya. Beliau mengatakan bahwa tasawuf itu berlaku untuk semua agama, jadi non-Islam. Dan kebetulan murid beliau pun ada yang non-Islam yang di Eropa dan saat ini ikut mempelajari tasawuf. Nah, dalam hal ini tasawuf menurut saya adalah dasarnya adalah ketauhidan. Nah, ini bagaimana dengan yang non-Islam ini? Demikian. Ya, di Barat sejumlah sufi datang dengan berbagai pendekatan. Ada sufi yang agak ketat mengaitkan tasawuf dengan Islam, sehingga tidak ada orang yang bisa belajar tasawuf kecuali sebelum dia Islam dulu. Umumnya tarekat seperti Naqsabandiyah dan lain-lain itu harus Islam dulu. Tapi ada tarekat yang dibawa oleh misalnya Hasrat Inayat Khan dan beberapa tarekat-tarekat lainnya, itu biasanya mereka tidak mempersyaratkan itu dulu, tapi memberikan latihan-latihan spiritual dulu. Kemudian orang itu setelah dibersihkan, setelah tersucikan, kemudian mereka bisa melihat kebenaran Islam dan pada umumnya masuk Islam. Karena biasanya orang-orang ketika pertama kali yang diperkenalkan kepada mereka Islam, mereka sudah a priori, sehingga biasanya mereka tidak membawa nama Islam dulu. Saya kenal beberapa orang yang saya kemarin berkunjung ke Amerika yang sudah bertahun-tahun menjadi pengikut sufi, tapi tidak pernah mengenal syariat ya, tidak pernah dihantarkan mengenal Islam dalam arti ibadah-ibadah formal yang kita lakukan sekarang ini. Tapi pada prinsipnya mereka telah berbuat Islami dalam akhlaknya, dalam kepeduliannya dengan orang lain, kepekaannya, dalam tauhidnya. Hanya mungkin yang belum syariatnya. Karena saya kira kalau soal tauhid keesaan Allah itu pasti merupakan bahagian daripada itu. Bahkan mereka sudah berzikir la ilaha illallah, sudah zikir seperti itu, tapi memang belum mungkin seperti kita salat, puasa, haji gitu. Tapi kemudian secara bertahap, kemudian setelah mereka mengenal guru lebih jauh lagi dan meningkatkan pengetahuan mereka, mereka masuk ke dalam Islam. Seperti juga mungkin subud ya, kalau di sini itu susila budi dharma, itu juga dia sebagai satu latihan, istilah dia latihan kejiwaan, dan murid-murid dia dari seluruh dunia. Dan orang-orang yang ikut dia umumnya tidak diperintahkan masuk Islam dulu, tapi pada umumnya kemudian mereka menjadi Muslim, dan mereka bahkan menjadi salah satu institusi Islam yang cukup kuat di Barat, di Inggris misalnya sekarang itu di bawah pimpinan sejumlah orang-orang subuh. Salah satunya itu Mukhtar Holland yang menerbitkan sejumlah buku dari karya Syekh Abdul Qadir Jailani dan menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Saya memiliki ada sekitar 4-5 buku yang mereka terbitkan 2-3 tahun yang lalu, mungkin sekarang lebih banyak lagi.
Nah, pendekatan seperti itu bagi saya ya itu hanya strategi dakwah saja ya. Walaupun secara inti, secara hakiki ya kita juga bisa mempertanyakan juga apakah betul keislaman kita itu kalau sekedar kita salat, puasa, haji itu. Ada orang-orang di zaman Nabi yang belum sempat salat, belum sempat puasa dan baru meninggal dunia karena belum turun perintah salat. Puasa baru turun perintahnya di Medina. Di Mekah Rasulullah selama berapa tahun banyak orang yang belum salat seperti kita, belum puasa, apalagi haji. Haji baru pada akhir-akhir tahun di Medina Rasulullah baru ada perintah haji ya. Kita juga melihat mungkin mereka meniru pada Rasulullah bahwa mungkin untuk proses awal kita yang paling penting kita tanamkan dulu adalah tauhid, akhlak, kesadaran akan ketuhanan, kecintaan kepada Tuhan, dan kemudian pada saat yang sama baru kita mempersiapkan bahwa sebenarnya salat, puasa, haji dan lain-lain itu adalah sarana-sarana yang diwajibkan kepada kita untuk merealisasikan, menumbuhkan nilai-nilai yang telah ditanamkan tadi itu, tauhid tadi, bahwa kita menanamkan cinta kepada Allah melalui salat kita dan membangun semua tadi apa yang kita ketahui melalui rangkaian ibadah kita. Nah, di dalamnya ibadah yang paling utama itu adalah zikrullah, bahwa zikir. Kemudian bentuk-bentuk zikir itu macam-macam. Bentuk yang sudah jelas pasti tadi 4 prinsip tadi, salat, puasa, zakat, haji misalnya. Ada orang yang masuk Islam setelah melalui tahapan seperti itu. Ada yang sudah Islam dulu kemudian tasawuf. Tapi saya merasa bahwa ketika saya berkomunikasi ya dengan orang-orang asing, kalau saya pertama kali mengajari mereka syariat itu akan sulit sekali. Tapi ketika saya mengajarkan kepada mereka hal-hal yang berkenaan dengan hal-hal yang tasawuf ya, aspek batiniah kita, menyadarkan dia misalnya kepada masalah krisis eksistensial, arti keberadaan, tujuan hidupnya di dunia mau apa dan lain-lain, membangkitkan satu curiosity di dalam jiwa mereka berkenaan dengan hakikat diri mereka dan menyadarkan mereka kepada hal-hal seperti itu, sehingga nanti ketika mereka melakukan salat, melakukan puasa dan haji itu sudah didasarkan dengan pemahaman tadi, kemana tujuannya salat ini, kemana tujuannya ini puasa, kemana tujuannya ini haji. Daripada banyak orang yang salat, puasa, haji berpuluh-puluh tahun, kata Nabi, tidak satu pun salatnya diterima oleh Allah. Ya, kenapa? Tujuannya apa, arahnya kemana, paradigmanya apa, tidak jelas. Dia hanya melakukannya sebagai rutinitas saja, sebagai kebiasaan saja, secara mekanistik saja. Nah, ya kita melihat jalan menuju Allah itu banyak ya, dan berbagai cara orang masuk ke dalam Islam. Tapi pada umumnya saya kira seperti di Indonesia juga, Islam itu masuk melalui tasawuf ya. Bagaimana yang disepakati bahwa bahkan yang paling kuat masuknya Islam itu di suatu daerah yang dimasuki dengan metode tasawuf sebenarnya, karena kita lihat bahwa itu essence. Tapi sayang sekarang pun ya kita menjadi satu kekhawatiran bahwa Islam kita sekarang formalistik. Ketika kita ikut tasawuf pun juga tasawuf formalistik yang kemudian berkembang ya, yang dikhawatirkan tadi oleh tulisan Budi Munawar Rahman di Kompas hari ini. Kita khawatirkan tasawuf yang kemudian tumbuh ternyata kembali lagi kepada satu bentuk ritualisme formal yang tidak punya nilai-nilai spiritual, atau suatu sekedar egoisme spiritual. Kita mau mencari kehebatan, keluar biasaan, kelebihan atas orang lain melalui spiritualitas. Setelah kita berhasil dalam dunia materi, sekarang kita mau meraih lagi kesuksesan dari segi spiritual untuk bisa dibanggakan di hadapan orang-orang lain. Padahal sebenarnya kan kita sadari lagi bahwa ini semuanya adalah sarana untuk kembali mengabdi kepada manusia. Dan kita pulang kepada Allah untuk kembali mendapatkan suluh, mendapatkan obor untuk membimbing manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kita melihat fenomena seperti itu di Barat ya, sehingga mereka mengatakan ya sebenarnya yang kita maksud dengan Islam itu apa sih sebenarnya? Apakah orang yang salat, puasa, haji itu Islam? Kemudian akhlaknya tidak amanah, kalau bicara bohong, kalau berjanji ingkar. Apakah orang seperti itu disebut muslim? Ya, muslim tapi munafik. Orang munafik di mana tempatnya? Di kerak paling bawah di neraka jahanam, tempat yang paling buruk. Ya, kalau kita kembali kepada nilai-nilai keberagamaan kita sebenarnya, ya kita akan kembali bahwa sebenarnya ibadah-ibadah kita
terkait dengan erat dengan akhlak kita, dengan tauhid kita sebagai suatu kesatuan. Nah, kita yang sekarang sudah salat, puasa, haji, sekarang bagaimana sempurnakan itu? Yang sudah bagus tauhidnya, sudah bagus akhlaknya, mari sempurnakan hubungannya dengan Allah melalui ibadah-ibadahnya, syariatnya. Nah, kita harus saling menyempurnakan satu sama lain. Nah, jalan menuju Allah adalah sebanyak nafas manusia. Orang memasuki agama ini, menjadi muslim, itu melalui berbagai macam cara. Nah, saya kira seperti itu juga yang terjadi di barat. Nah, kemudian kita bisa mengatakan tasawuf ini sebagai satu transcendent unity daripada agama. Artinya kalau kita masuk ke aspek spiritual, esoteris agama, kita akan menemukan banyak titik temu antara satu agama dengan agama yang lain. Tapi bukan berarti bahwa kemudian semua agama itu sama. Nah, tidak kita mengatakan sama, karena bagaimanapun ya keyakinan kita Islam melebihi semua agama, karena Islam telah mencakup semuanya. Karena Islam mengajari kita untuk beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua nabi. Sedangkan agama lain saling menolak satu sama lain dalam keyakinan kenyataannya. Al-Quran mengatakan begitu. Orang Yahudi menolak Nasrani, orang Nasrani menolak Yahudi. Kemudian orang Yahudi mengatakan nothing to do dengan Nasrani, orang Nasrani bilang nothing to do dengan Yahudi. Kemudian mereka saling mengkafirkan, saling menolak kitab suci mereka. Nah, setiap kita baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna shay'an min ilmihi illa ma syaa, kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Kemudian kita baca amana rasulu bima unzila ilaihi wa ma unzila min qablihi bil akhirati. Terus ada sampai kita mengatakan kita beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua nabi, dan kita tidak membeda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Bahwa kita punya agama adalah agama yang paling universal, paling menerima kepada semua kebenaran. Bahwa tidak ada agama yang seluas Islam di dalam penerimaannya kepada semua warisan spiritual dunia. Kita dididik, diajarkan dari awal seperti itu. Dan itu menjadi bacaan kita setiap habis salat. Tapi berapa banyak di antara kita yang kemudian menghayati bacaan itu? Kita beriman kepada semua kitab, beriman kepada semua rasul. Kita tidak beda-bedakan satu nabi dengan nabi yang lain. Tidak ada agama yang lebih toleran daripada Islam. Agama Islam adalah agama yang paling toleran. Nah, kalau transcendental unity tadi yang kita lihat, bahwa kita akan lihat pada aspek-aspek spiritual tadi. Makanya dari situ kebanyakan orang-orang barat yang masuk Islam setelah melakukan perjalanan panjang dalam pencarian spiritual mereka, seperti Richard Field, seperti Kabir Halminski yang saya temui kemarin, dan beberapa orang-orang yang saya temui waktu saya di Amerika, itu latar belakang mereka rata-rata adalah orang-orang pencari-pencari yang sudah sempat keliling masuk ke berbagai aliran spiritual dunia, dari Zen Buddhism masuk ke yoga, masuk kemana-mana. Kemudian dia akhirnya dapati bahwa yang paling utuh, paling sempurna ada pada Islam. Dua jalan yang Islam berikan itu jalan ma'rifat, jalan melalui knowledge, yaitu melalui Ibnu Arabi, itu menjadi satu studi yang sangat intens di barat sekarang, dan jalan cinta melalui Maulana Rumi, itu juga melalui dua karya besar, tokoh besar Islam ini, didapatkan relevansi antara pemikiran mereka dengan berbagai hal yang berkembang sekarang di dunia, misalnya di dalam bidang fisika kuantum, di dalam ekologi, dan lain-lain. Bagaimana juga tadi disebut oleh Munawar Budi Rahmat di bukunya, bahwa kita melihat satu kenyataan kebangkitan besar sekarang yang orang sebut namanya sebagai New Age sekarang ini, di mana spiritualitas akan begitu kuat, tapi pada saat yang sama nilai-nilai spiritual yang muncul itu adalah nilai-nilai yang sangat sesuai dengan Islam. Nah, kita bisa mengatakan Islam adalah ajaran agama yang diturunkan Nabi dari sejak Adam sampai ke Nabi Muhammad, dan pamungkasnya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika sains telah tumbuh berkembang sedemikian rupa sehingga berhasil membuka segala kepalsuan, segala bid'ah yang selama ini merasuki sejumlah keyakinan agama, dan penemuan-penemuan terbaru telah berhasil mengungkap kitab-kitab original, dan orang kembali kepada the original books pada umumnya, walaupun kemudian kita dapati kenyataan bahwa tidak ada buku yang se-original Al-Quran. Ketika kembali kepada nilai-nilai transcendental tadi dan perkembangan sains, itu menghantarkan kita kepada satu cakrawala baru. Ternyata sebagaimana yang dijanjikan Allah, sanurihim min ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kami akan menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami pada diri-diri mereka, pada cakrawala ini dan pada diri mereka. Kita tidak khawatir dengan hal itu. Saya kira insya Allah
Kita bahkan melihat sebagaimana janji Allah, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Allah akan menzahirkan Islam ini atas semua agama lainnya. Terjadi proses pemurnian besar-besaran di dalam pemikiran keagamaan sekarang dan spiritualitas. Dan ini menghantarkan kita kepada suatu era baru yang disebut tadi New Age sekarang. Dan tasawuf memegang peranan yang sangat penting. Tasawuf sekarang bahkan memegang role yang paling penting di dalam perkembangan spiritual modern sekarang. Menurut Edmund Kabir Halminski, di barat itu paling sedikit 10% orang sudah mengenal Islam melalui tasawuf. Itu akan berkembang pesat nanti di masa-masa yang akan datang. Berkenaan dengan cara tadi ya memang macam-macam cara ya. Wallahu a'lam. Saya kira demikian. Tadi ada yang lain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya akan menanyakan, tadi Pak Ustadz menerangkan yaitu mengenai mati sebelum mati. Apakah kita sebagai orang mukmin kita harus belajar mati dalam sejeroning urip? Ada salah satu sahabat Nabi menanyakan kepada Nabi, "Hei Nabi, orang yang paling pintar itu yang bagaimana?" Jawab nabinya, bukan seorang sarjana, bukan seorang profesor, akan tetapi jawabannya yaitu orang yang paling pintar itu yaitu yang selalu ingat kepada mati. Apakah itu benar? Sekian saja pertanyaan saya, dan sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar sekali, Bu. Saya pernah saya selalu merangkaikan hadis-hadis itu dengan hadis-hadis lain. Misalnya ada suatu hari Nabi di hadapan Nabi dipuji seorang yang ibadahnya bagus, salatnya bagus. Hanya kemudian Nabi tanya bagaimana dengan akhlaknya. Kemudian orang itu, ya Rasulullah, dia suka menyakiti hati tetangganya. Katakan mulutnya itu kasar omongannya. Kemudian Rasulullah mengatakan dia di neraka jahanam. Kemudian ada lagi satu riwayat, ada orang bagus, akhlaknya pun bagus. Kemudian Nabi tanya, bagaimana dengan akalnya? Wah, orang itu bilang, kami tidak tahu. Nah, kata Nabi, akal menjadi penentu juga. Ada orang yang dikenal baik di hadapan manusia, dermawan di hadapan manusia, di hadapan Allah pelit. Kenapa? Karena tidak mengeluarkan di jalan Allah menurut caranya Allah, menurut aturannya Allah. Ada orang yang suka ngasih, tapi tidak pakai aturan lain, tidak berdasarkan prioritas, tidak berdasarkan akal, pertimbangan, juga akan bisa menyebabkan kebaikan. Ada orang yang baik, terkenal baik, tapi baiknya itu karena sudah jadi kebiasaan saja, karena suasananya oke. Ketika suasananya mulai tidak oke, lah kacau juga dia ternyata. Banyak orang jadi baik karena kebetulan tidak punya kesempatan untuk jadi jahat. Sebenarnya hanya kesempatan saja yang belum dapat datang ke dia. Kalau sudah datang kesempatan itu, ya dia jahat juga. Dia baik tapi tanpa suatu pertimbangan. Misalnya ada orang yang dikenal satu kampung baik, tapi yang menentukan dia baik siapa? Pengenalan lahiriah orang tentang dia. Nah, kita belum tentu bisa menentukan, karena seringkali ada orang baik luar biasa sama kita. Wah, ternyata dia memiliki satu, apalagi udang di balik batu, memiliki maksud tertentu di dalam kebaikan-kebaikannya. Coba salesman itu kan luar biasa tuh kalau dagang sama kita. Dia betul-betul punya kemampuan yang luar biasa untuk menawarkan barang-barangnya. Dia adalah orang-orang yang simpati pada umumnya ya. Tapi kan ada kepentingan tertentu. Oh, akhlaknya halus, bicaranya halus, kita tolak dia dengan halus tanpa marah dia. Betul-betul sabar luar biasa. Tapi apakah itu lahir dari satu ketulusan, dari satu pengertian yang mendalam? Tentu. Kemudian suatu ketika ada lagi orang, ya Rasulullah ini orang baik semua, paling baik semuanya, udah baik semuanya. Rasulullah tanya, apa kamu, orang itu meninggal dunia. Kemudian Rasulullah tanya, apa kamu pernah dengar nggak ketika dia masih hidup, dia pernah menyebut-nyebut mati? Ya Rasulullah, kami tidak pernah dengar dia ingat mati. Oh, kata Rasulullah, dia tidak seperti apa yang kalian duga. Nah, sebenarnya saya itu ngomong mati itu hanya karena ingat hadis ini saja. Hanya sekedar supaya orang lain juga ingat mati. Dan marilah kita rame-rame ngomong mati. Kata Nabi, perbanyaklah mengingat mati. Karena sesungguhnya dengan mengingat mati itu kita menyucikan hati kita, membersihkan hati kita dari kerakusan, kedengkian, dan berbagai penyakit hati. Coba kalau kita bayangkan besok kita mati, ngapain kita rakus lagi sekarang?
apa yang kita dengki. Nah, kematian, mengingat mati kata Nabi itu menghancurkan kelezatan. Kadang-kadang orang gak mau, gak enak, nanti semuanya jadi gak enak karena ingat mati. Yang gak enak pada level mana? Ya memang Allah menghancurkan keenakan kita pada level yang rendah, kemudian kita dididik untuk bisa menikmati karunia-karunia Allah pada level yang lebih tinggi. Dan itu hanya bisa kalau kita melepaskan keterikatan kita pada keinginan-keinginan rendah kita. Kita naik dari sekedar kesenangan-kesenangan jasmania, material, kepada kesenangan-kesenangan yang lebih spiritual, yang rohania, dan itulah yang lasting, ya, yang kekal. Sedangkan kesenangan-kesenangan jasmania ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak kekal dan sangat dependen, sangat tergantung. Artinya makan enak hanya enak kalau lagi lapar, hanya enak kalau walaupun lapar, kalau sakit nggak enak juga. Walaupun sehat, tapi kalau lagi stres nggak enak juga. Bahwa ketergantungannya dengan banyak hal. Tidak ada kenikmatan di dunia ini kecuali selalu ada ketergantungan. Dan semakin kita terikat kepada kenikmatan dunia, semakin terhalang kita untuk merasakan kebahagiaan di mana saja. Makanya kita dilarang untuk meningkatkan diri kita kepada keterikatan itu, sehingga kita bisa bahagia di mana saja, kapan saja. Karena keterikatan kita kepada satu bentuk jenis kebahagiaan, ketenangan, itu menghalangi kita untuk bisa menikmati yang lain. Dan kematian itu melatih kita untuk tidak terikat pada satu kesenangan. Karena sumber daripada semua penderitaan itu attachment. Keterikatan kita kepada satu hal menyebabkan kita tidak bisa menikmati hal yang lain. Sehingga hidup itu jadi miskin. Kita hanya senang kalau dengan si A. Hanya senang kalau di tempat tidur yang empuk. Pas besok kita harus pergi ke gunung, kita tidur, kita nggak bisa nikmati. Gelisah kita. Kita hanya tenang bisa tidur kalau lampunya nyala. Pas lampu mati, kita nggak bisa tidur. Kita hanya bisa tidur kalau pakai AC. Pas nggak ada AC, nggak bisa tidur. Kita telah memiskinkan kemampuan kita untuk menikmati dunia ini karena keterikatan kita. Nah, sebenarnya kita dilatih. Maka latihan-latihan sufi itu melepaskan semua, kita diperkaya semua pengalaman kita sehingga kita merasakan. Sekarang latihan-latihan manajemen seperti itu, outbound training, itu semua kita dilatih, dihadapkan berbagai keadaan yang berbeda-beda terus-menerus, sehingga kita memiliki kemampuan dealing dengan berbagai keadaan, untuk bisa menghadapi berbagai lapangan. Nah, orang yang bisa melepaskan diri seperti itu dari keterikatan seperti itu, dia akan memiliki kekuatan yang luar biasa, kemampuan untuk berhadapan dengan apa saja. Nah, salah satu bentuk latihannya ingat mati, zikrul maut, praktek yang paling penting di dalam spiritualnya, di dalam pelatihan spiritual, ingat mati. Silahkan tadi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kalau tidak salah, kalau kita berhalwat kurang di 40 hari, Allah akan berikan hikmah kepada kita. Yang ingin saya tanyakan, apakah hal semacam ini ada tuntunnya dalam Al-Quran? Jika ada, di surat apa dan ayat keberapa, dan bagaimana tata caranya? Ataukah ini ada suatu metode dari suatu aliran tarikat saja, Pak? Sekian, terima kasih. Ya, tadi saya sebut hadis. Ada hadis dari Nabi yang mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan tulus selama 40 hari. Kemudian di dalam Al-Quran tentang Nabi Musa alaihissalam yang naik ke Tur Sina, kemudian Allah memberitakan dia menyempurnakan khalwat dia, atau dia tinggalkan semua kaumnya, dia serahkan urusan kepada Harun. Kemudian selama 40 hari dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia kembali. Kemudian contoh yang paling jelas juga ya Rasulullah sendiri yang terus-menerus beruzlah, berkhalwat di Gua Hira. Kita tahu Rasulullah banyak sekali waktu beliau yang beliau sisihkan untuk menyepi di Gua Hira. Itu cukup banyak contohnya, hanya ayatnya persisnya saya mesti buka muhjam, hanya sekarang saya tidak bawa, saya tidak hafal persis, tapi itu jelas ada beberapa literatur yang bisa dijadikan reference mengenai masalah ini. Jelas itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah. Saya kira itu jawaban saya, Pak. Kemudian Ibu, silakan. Masing-masing tarekat pada umumnya punya praktek khalwat. Ini praktek yang standar ini dalam semua tarekat. Bukan hanya tarekat, hampir semua aliran spiritual yang kita kenal, baik dari Kristen, Buddha, Hindu, semua ada.
Saya punya buku judulnya Retreat, atau tapi dalam bahasa Inggris itu Retreat. Itu kumpulan dari semua berbagai agama, yang praktek-prakteknya dan apa saja yang mereka lakukan di dalamnya, dan juga dengan fotografi yang indah sekali tempat-tempat mereka melakukannya. Masing-masing tarekat memiliki metode-metode yang berbeda. Tadi saya katakan ada yang misalnya nginap di masjid ke masjid tadi salah satu, tapi itu tidak secara sangat eksklusif. Yang saya pernah ikuti misalnya kita tinggal di satu kamar 3 hari 3 malam, tidak tidur, tidak bicara, tidak makan kecuali sekepal nasi saja, tidak ketemu orang, kita hanya zikir saja, tapi hanya ketemu orang pada saat salat Jumat. Ada lagi yang lebih khusus, tidak ketemu orang sama sekali, bahkan tidak melihat lagi pergerakan siang dan malam, kita nggak tahu, pokoknya kita jalan zikir aja, kita laksanakan semua ibadah. Jadi ada yang lebih dalam lagi seperti yang dialami oleh Michelle tadi, 40 hari dia di suatu ruangan tertutup, dia tidak melihat orang, tidak ketemu orang, dan dia hanya membaca saja Al-Quran atau ada satu buku dari gurunya selama waktu itu, dan sejumlah praktek-praktek. Kemudian hampir semua tarekat, Syekh Abdul Qadir Jailani dalam bukunya yang ada di tangan saya itu menjelaskan tentang praktek-praktek apa saja yang hendaknya dilakukan oleh seseorang ketika dia khalwat, apa saja yang hendaknya dia perhatikan. Misalnya ada beberapa syarat standar bahwa dia harus diam, kemudian dia harus penuh konsentrasi, kemudian dia harus memperhatikan community kalau dia berjamaah, dan memperhatikan pimpinan. Biasanya ada seorang syekh yang terus-menerus memperhatikan perkembangan daripada sang murid tadi, dan kalau sang murid ini tidak mampu meneruskan karena ada satu dan lain hal, dia akan dibatalkan atau dikeluarkan dari ruangan halwat, kemudian dipersiapkan lagi untuk akan datang. Karena tidak semua orang, waktu dengan saya waktu itu saja untuk 3 hari saja teman saya itu gagal semua. 3 hari saja itu gagal, nggak gampang itu, karena tiba-tiba ada urusan bisnis apa saja, kemudian akhirnya dia nampaknya tidak bisa meninggalkan urusan bisnis itu, dia harus tinggalkan halwat. Ya memang perlu tekad, perlu kemauan, perlu konsentrasi. Di sini guru, semua perjalanan membutuhkan guide. Ya. Semua perjalanan kalau mau aman, lebih bagus kalau ada guide yang berpengalaman. Ya bisa tanpa guide, tapi ya nyasar sana sini, ya mungkin ya. Ya kalau ada guru, maka perjalanan itu jauh lebih efektif, lebih terarah, lebih aman. Sehingga dalam hal ini kita tetap membutuhkan seorang pembimbing yang menyertai kita, yang memperhatikan perkembangan kita, termasuk di situ mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan kita ketika pelaksanaan khalwat itu dilakukan. Juga disebutkan itu termasuk ada kontrol yang ketat sekali terhadap makanan ya. Kalau orang sedang dalam keadaan khalwat, biasanya pada umumnya itu tidak makan makanan yang bernyawa, dan itu pun dibatasi makannya, sangat sedikit saja, hanya buah-buahan saja, bahkan ada yang hanya kurma saja ketika buka, dan sudah itu tidak lagi makan apa-apa. Sehingga ketika selesai juga secara fisik, orang itu ternyata kemudian mengalami proses detoksifikasi, sehingga tubuhnya pun juga menjadi baru kembali ya, sehat kembali. Ya kita tahu bahwa kita ini kalau melakukan dosa, kita makan makanan yang haram, itu makanan itu selama 40 hari tertinggal di tubuh kita dan membatalkan ibadah kita. Maka diharapkan ketika kita mengalami proses 40 hari itu, karena kita betul-betul ketat menjaga semuanya, makanan, penglihatan, pendengaran, sehingga tidak ada sesuatu pun yang haram masuk ke dalam diri kita, baik dari bicara, makanan, pendengaran, panca indera kita, semua nggak ada yang masuk yang haram. Sehingga pas 40 hari kemudian kita sudah bersih, kita mendapatkan satu tubuh baru sebenarnya. Terjadi suatu proses regenerasi tubuh kita. Dan kita tahu Nabi kan mengatakan kalau kita makan makanan haram 40 hari ibadah kita tidak diterima oleh Allah SWT. Dan ternyata penelitian terakhir menunjukkan bahwa ibadah itu, makanan-makanan itu tertinggal memang pada umumnya 40 hari di tubuh kita dalam bentuk sel, kemudian diganti lagi pada 40 hari kemudian. Jadi kalau kita melakukan secara konsisten 40 hari secara medis tadi, bahwa benar sekali bahwa pada saat yang 40, kalau kita memang betul-betul menjaga kebersihan hati kita, pikiran kita, dan seluruh food intake kita, panca indera intake kita, maka pada hari yang ke-40 kita menjadi tubuh yang bersih, keadaan kita betul-betul tidak ada yang haram lagi di dalam diri kita. Itu yang sangat diharapkan, ya memang itu yang didambakan bahwa kita bisa memulai satu hal yang baru. Nah kemudian tadi Ibu punya pertanyaan yang kedua tadi apa?
ciri orang yang mendapat petunjuk. Ya, yang jelas kalau Allah menyebut dalam Quran, ciri-cirinya itu yasrah sadrah, lapang dadanya, penuh cinta kasih. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'aluhumur rahman fi qulubihim waddan. Yang orang yang beriman, beramal saleh, Allah yang Maha Pengasih akan menanamkan dalam dirinya perasaan kasih sayang, kepekaan, kepedulian kepada orang lain, kasih sayang kepada orang lain, toleransi yang luar biasa, kesadaran bahwa semua orang lain satu dengan dirinya. Itu tanda. Ya, sama dengan ciri-ciri orang-orang yang beriman ya, sebagaimana di dalam Quran juga. Merasakan penderitaan orang lain sebagai penderitaannya, dan sangat ingin melakukan perbaikan kepada orang lain. Azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Dan perasaan cinta kasih secara khusus, dia akan merasakan keakraban yang sangat khusus bersama orang-orang yang beriman. Bil mu'minina raufur rahim. Secara umum dia memiliki kasih sayang menyeluruh kepada semua manusia, tapi secara khusus dia memiliki keakraban, kepekaan terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ya, banyak sekali ya, tapi secara umum tadi kita sebut itulah ya. Tapi bukan sekedar perasaan-perasaan subjektif ya, dengan pengalaman-pengalaman batin, misalnya wah melihat ini, melihat itu bisa merupakan halusinasi juga. Itu hati-hati. Pengalaman-pengalaman seperti itu banyak yang dikejar-kejar oleh para sufi-sufi palsu itu, pseudo-sufism, di mana mereka mengejar-ngejar pengalaman-pengalaman spiritual yang bersifat visi-visi seperti itu, yang sebenarnya itu bisa saja memang dari Allah, tapi itu hanya sekedar bonus-bonus sampingan yang tidak boleh mendistraksi perhatian kita. Kita harus hati-hati dengan pengalaman-pengalaman seperti itu, karena setan bisa saja menyamar sewaktu-waktu dan mengalihkan kita, perhatian kita, dan bahkan bisa saja setan muncul mengaku sebagai Jibril, kemudian mengatakan kepada kita, mulai hari ini semua kamu boleh makan apa saja yang haram, kamu sudah bebas, boleh nggak salat, nggak perlu puasa lagi, kamu sudah hakikat, ma'rifat. Bisa saja dia mendengar suara seperti itu, tapi biasanya dasarnya itu udah keliru dari awal. Jadi yang akhirnya dia mengalami masuk ke dalam perangkap syaitan. Itu orang harus hati-hati. Makanya di sini ada guru. Biasanya orang-orang yang mengalami seperti itu nggak ada gurunya. Coba aja cari orang-orang yang sableng itu, yang edan, yang mengklaim macam-macam, itu pada umumnya nggak ada gurunya itu. Anda boleh lihat orang-orang yang mengalami keanehan-keanehan seperti itu umumnya nggak ada gurunya. Kalaupun ada gurunya juga nggak jelas sama edannya, nggak jelas silsilahnya juga dari mana. Itu ketahuan kok itu. Makanya kita harus melakukan tadi syarat yang selalu ditekankan itu, keberadaan seorang pembimbing yang benar-benar otoritatif ya. Dan ini yang paling susah, ini yang paling susah, dapat seorang pembimbing yang otoritatif. Ketiga tadi apa? Maaf. Ya, kita akan ketemu Allah semua. Hanya ada yang ketika bertemu dengan Allah, Allah berpaling dari dia, nggak mau lihat dia. Ada yang ketemu dengan Allah dengan penuh kasih sayang, dan kita semua akan lihat Allah. Dalam suatu riwayat dalam buku Ibnu Arabi, katanya Nabi pernah bersabda bahwa nanti Allah itu muncul dengan wujud aslinya. Ketika muncul dengan wujud aslinya, ternyata sebagian besar manusia nggak kenal Allah. Akhirnya Allah menurunkan tingkatnya dan muncul menurut tingkat persepsi masing-masing orang itu. Jadi kita ini kan mengenal Tuhan kita menurut konsep kita masing-masing. Ketika Tuhan aslinya muncul, oh kita nggak kenal ternyata. Kenapa? Karena Tuhan yang kita pahami adalah Tuhan menurut konsep kita, dan itulah Tuhan kita. Tapi Tuhan Maha Kasih, ya dia muncul menurut konsep kita lah. Tapi sudah itu kita dibimbing untuk bisa melepaskan diri dari konsep-konsep kita itu. Jadi nanti ya di sana orang yang bisa melihat Allah dalam arti yang hakikatnya orang yang mukhlas, yang tingkatannya paling sempurna, yang tidak lagi terikat oleh sifat, oleh gambaran apapun tentang Allah. Dan ya kita kalau masuk di akhirat, kita masuk ke dalam suatu sistem dimensi ruang waktu yang sangat berbeda dengan kita. Kita melihat Allah tidak lagi dengan konteks sistem kita. Kalau di sini kita melihat sesuatu dengan cahaya, keberadaannya dalam ruang, dalam waktu tertentu. Tapi di sana lain lagi sistemnya, tidak terbayangkan oleh kita. Untuk bisa mencoba-cobanya, ya latihan matilah di sini. Di salah satu tarekat saya diajarin cara latihan matinya. Saya coba, wah nggak tahan juga saya. Ketika sudah mau keluar demi nyawa di sini, wah takut juga. Ada guru yang ngajarin, lah kamu kalau begitu ngecut, hukumannya mati, melarikan diri dari medan perang. Hanya saya tidak berani coba terlalu jauh. Ada teman yang sudah coba, udah hampir keluar itu dia punya nyawa, udah mau keluar, takut dia. Tiba-tiba mikirin gimana anak saya, gimana istri saya. Lah, tiba-tiba mikir saya belum bikin wasiat.
Ya sebenarnya kita ini orang beriman selalu siap mati kok setiap saat. Ya hanya memang ada berbagai aliran tarekat dan berbagai metode-metode di dalam masalah mati sebelum mati ini. Wallahu a'lam. Tapi ya saya kira ada orang-orang yang mengalami kenyataan misalnya apa yang disebut disembodiment, out body experience. Orang tiba-tiba melihat dirinya, badannya tiba-tiba merasa keluar melalui terowongan cahaya, kemudian tiba-tiba sudah lewat dari proses itu dia tiba-tiba melihat dirinya sendiri yang sedang sujud atau sedang tidur atau sedang dalam keadaan tertentu. Itu ada orang-orang tertentu yang mengalami pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu yang disebut kenyataan disembodiment atau out body experience. Ada orang yang mengalami itu dengan tanpa dia sengaja, tanpa dia sadari. Kemudian ada orang yang mengalaminya berdasarkan satu pelatihan spiritual tertentu sehingga dia bisa lepas dari keberadaan dimensi ruang waktu ini. Nah, ada orang yang lebih tinggi lagi diantarkan oleh Allah, diperlihatkan alam malakut dan alam-alam yang lainnya, dan pada puncaknya sampai ke Sidratul Muntaha. Dan itulah sebenarnya harapan kita ketika salat, bahwa kita bisa mi'raj, sehingga Nabi mengatakan as-salat mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman, bahwa melalui salat kita sebenarnya dihantarkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan, yang kita rindukan, yang kita inginkan. Tapi kebanyakan orang hanya menginginkan, tidak menghendaki. Persoalan yang paling besar kata Nabi dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, dosa yang paling besar pada manusia ini walan najat lahu azman. Yang menyebabkan kita sebagian besar gagal, kita tidak punya kemauan yang teguh. Kita punya keinginan tapi tidak punya kemauan yang kokoh. Kita semua ingin selamat tapi tidak betul-betul punya keinginan yang teguh untuk itu, punya tekad untuk itu. Nah, marilah kita tanamkan tekad itu pada diri kita dan kita berusaha dan terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membimbing kita di dalam perjalanan ini. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, ya terutama yang bicara ini, karena yang bicara ini masih terlalu jauh dari apa yang dia bicarakan. Dan saya sangat takut kepada Allah karena Allah mengatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kamu berbicara apa yang tidak kamu lakukan. Saya minta mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Demikianlah wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.